Chapter 2301. Kembali, Mo Jianli dan yang lainnya menangkap intinya sebelum memeriksanya untuk memastikan tidak ada yang salah, lalu menyimpannya dengan ekspresi gembira. Melihat kesepakatan kita selesai, kita tidak perlu melanjutkan pertempuran kita lagi. Bolehkah saya bertanya kapan Anda berencana untuk meninggalkan dunia ini? Ini hanya dunia kecil, dan tidak dapat menampung terlalu banyak Grand Ascension. Makhluk panggung, kata wanita berjubah hijau itu. Yakinlah, rekan Taois Luo, kami akan pergi paling lama dalam beberapa hari. Sebelum itu, kami berencana untuk mengumpulkan beberapa sumber daya dari alam Asura kecil ini. Saya yakin Anda tidak akan menghentikan kami, kan? Han Li menjawab sambil tersenyum. Hehe, jika hanya mengumpulkan sumber daya, maka tentu saja kami tidak akan campur tangan. Namun, ada beberapa makhluk lain di dunia ini yang sangat sulit untuk dihadapi. Jadi berhati-hatilah, wanita berjubah hijau itu memperingatkan. Senyuman penuh arti. Oh, mungkinkah salah satu dari makhluk itu adalah Cekizi? Mo Jianli bertanya. Wanita berjubah hijau itu agak terkejut mendengar ini. Apakah kamu sudah menemukannya, rekan Daoimo? Memang benar. Seperti yang diharapkan dari binatang purba yang legendaris. Bahkan aku hampir binasa oleh tangannya. Mo Jianli menghela nafas. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Sueran setelah mendengar ini, dan dia buru-buru menyela. Bisakah Anda memberitahu saya di mana sarang Cekizi ini, rekan Taois Luo? Aku sebenarnya tahu lokasi sarang Cekizi, tapi sedikit keraguan muncul di wajah wanita berjubah hijau itu saat dia berbicara. Sueran menyadari bahwa dia sangat ingin melihat ini, dan dia kembali ke ekspresi tenang ketika dia berkata, "Yakinlah, saya tidak akan meminta Anda untuk mengungkapkan informasi ini kepada saya secara gratis." Segera setelah itu, dia membalik tangan untuk menghasilkan kantong kulit kecil sebelum melemparkannya ke arah wanita itu. Wanita berjubah hijau itu menarik kantong itu ke dalam genggamannya sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya, di mana ekspresi senang muncul di wajahnya. Saya memiliki peta dengan penjelasan lokasi persis sarang Cekizi. Begitu suaranya menghilang, dia mengangkat tangan untuk melepaskan slip batu giok putih. Sueran menarik slip batu giok ke dalam genggamannya, lalu menempelkannya ke dahinya sendiri dengan ekspresi serius. Heilin juga menilai slip batu giok dengan sedikit kegembiraan di matanya. Pada saat ini, Yinger tiba-tiba tersenyum, dan berkata, "Saya yakin Anda semua pastilah makhluk yang sangat terkenal di alam Anda masing-masing, dan Anda pasti membawa banyak harta berharga. Ras kami juga telah mengumpulkan beberapa sumber daya yang dapat tidak ditemukan di alam lain. Jadi bagaimana kalau kita mengatur beberapa perdagangan sebelum Anda pergi dan mencari sumber daya lain? Saya yakin itu akan menghemat banyak waktu Anda semua." Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum tertawa. "Oh, apakah Anda mengusulkan konvensi pertukaran dadakan, rekan Dao Ying?" "Itu benar. Sejujurnya, ras kami memiliki koleksi semua sumber daya berharga di alam ini. Selama Anda dapat menawarkan harga yang tepat, kami pasti akan memenuhi kebutuhan Anda," jawab Yinger. Wanita berjubah hijau itu tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, jadi dia jelas setuju juga. Mo Jianli dan yang lainnya sangat tergoda setelah mendengar ini. Dengan waktu terbatas yang tersisa di alam Asura kecil ini, sangat tidak mungkin mereka dapat mengumpulkan semua sumber daya yang mereka inginkan. Karena itu, tentu bukan ide yang buruk untuk menukar beberapa sumber daya. "Baiklah, saya akan dengan senang hati menukar beberapa barang dengan Anda," Mo Jianli setuju setelah beberapa saat merenung. "Kami juga akan terbuka untuk beberapa perdagangan," kata Sueran setelah berkomunikasi dengan Heilin melalui transmisi suara. "Kalau begitu, aku juga akan ikut," Han Li menimpali. "Ini adalah pengaturan win-win, jadi tidak ada alasan untuk tidak berpartisipasi." Senyum di wajah Yinger menjadi lebih jelas setelah mendengar ini, dan dia mengusulkan, "Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke suatu tempat terdekat untuk memulai pertukaran kita."
Han Li dan yang lainnya semua setuju. Tetapi sebelum keberangkatan mereka, semua orang tidak menyadari bahwa Han Li telah melemparkan pandangan acuh tak acuh ke arah kolam glasial. Beberapa jam kemudian, laba-laba Asura berangkat dengan ekspresi senang dari pulau di mana kolam glasial terletak di elang hitam raksasa. Dengan demikian, Han Li dan makhluk Ascension Stage asing lainnya dibiarkan sendiri. Setelah serangkaian perdagangan, semuanya telah menuai hasil yang besar, memperoleh banyak sumber daya berharga yang hanya dapat ditemukan di alam ini. Mereka telah mengeluarkan harga yang mahal untuk sumber daya itu, tetapi mereka masih sangat senang. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan laba-laba Asura ini pergi, Saudara Han? Masih belum terlambat untuk berubah pikiran, kata Sueran tiba-tiba. Mengapa saya berubah pikiran? Jika mereka semudah itu untuk dibunuh, maka saya akan melakukannya daripada menyerah untuk berdagang dengan mereka, jawab Han Li dengan ekspresi tenang. Sumber daya yang dibawa oleh laba-laba Asura kemungkinan besar hanya sebagian kecil dari koleksi mereka. Selain itu, apakah kamu tidak tertarik dengan batu biru itu? Potensi kekuatan spasial yang terkandung di dalam batu itu adalah sesuatu yang aku belum pernah terlihat sebelumnya. Jika kita bisa mendapatkan item itu, kita bisa menggunakan sistem kepemilikan bersama, dan mungkin kita semua bisa benar-benar menguasai hukum ruang dari waktu ke waktu, usul Sueran. Bahkan Mo Jianli sedikit tergoda setelah mendengar ini. Sebaliknya, Han Li terkekeh dengan sikap acuh tak acuh. Hehe. Sayangnya, saya tidak tertarik pada kekuatan ruang, jadi saya tidak berniat mengambil risiko. Jika Anda tertarik dengan batu itu, Anda bisa bernegosiasi dengannya. Laba-laba Asura sendiri, mungkin mereka akan bersedia memberikannya kepada Anda jika Anda menawarkan kompensasi yang cukup kepada mereka. Ekspresi Sueran sedikit berubah setelah mendengar ini, tetapi dia dengan cepat tertawa kecil sebagai tanggapan. Tentu saja kamu bercanda, rekan Daol. Laba-laba Asura jelas sangat menghargai batu itu, jadi kemungkinan besar mereka tidak akan menerima pertukaran bahkan jika kita untuk menyerahkan semua yang kami miliki. Melihat Anda tidak mau terlibat, maka berpura-puralah seperti saya tidak pernah mengatakan apa-apa. Kami masih memiliki beberapa hal yang perlu kami tangani, jadi kami akan pergi sekarang. Sueran menangkupkan tinjunya sebagai salam perpisahan saat dia berbicara, dan Heilin juga mengikutinya. Han Li membalas hormat, dan berkata, jaga dirimu, rekan-rekan Taois. Mo Jianli juga menawarkan beberapa kata perpisahan. Jadi, Sueran dan Heilin pergi sebagai dua garis cahaya, dengan cepat menghilang ke kejauhan. Apakah Anda berencana untuk mencari beberapa sumber daya yang lebih berharga, Saudara Han? Mo Jianli bertanya sambil tersenyum setelah Sueran dan Heilin menghilang ke langit yang jauh. Ya, kita masih punya beberapa hari sampai kita harus pergi. Mungkin aku akan menemukan beberapa peluang selama waktu itu. Apa rencanamu, Brother Mo? Han Li bertanya. Saya sudah sangat beruntung telah mendapatkan 3 inti ini, jadi saya tidak berencana untuk mengambil risiko lagi. Saya akan mencari tempat terpencil untuk beristirahat dan bermeditasi sampai hari kita pergi. Kekuatan Anda jauh melampaui milikku, tapi aku masih harus menasihatimu untuk berhati-hati jika Asura Spider memutuskan untuk membalas dendam pada kita, kata Mo Jianli dengan ekspresi serius. Kedengarannya seperti rencana yang bagus. Adapun laba-laba Asura itu, aku mungkin tidak bisa membunuh mereka sendiri. Tapi mereka juga tidak akan bisa melakukan apapun padaku, jawab Han Li dengan senyum percaya diri. Kalau begitu, tidak ada yang perlu kukhawatirkan. Aku akan pergi juga. Sampai jumpa kembali di alam roh dalam beberapa hari, kata Mo Jianli sambil tersenyum sambil memberi salam perpisahan. Han Li juga mengucapkan selamat tinggal padanya, dan dia melepaskan perahu kecil yang dia naiki. Lalu dengan cepat melesat pergi sebagai seberkas cahaya. Hanya setelah beberapa saat Han Li menarik pandangannya dari kejauhan, lalu berbalik ke arah pulau raksasa di mana kolam glasial itu berada dengan tatapan aneh di matanya.
Dia kemudian menyapu lengan baju di udara, berubah menjadi bola cahaya biru yang terbang langsung menuju pulau. Beberapa saat kemudian, Han Li muncul kembali di atas lembah yang sama dari sebelumnya. Dia melayang di udara saat dia melihat ke bawah ke kolam glasial dari atas. Pada titik ini, ki glasial di dalam lembah tampaknya telah berkurang secara signifikan. Namun, ruang di sekitar kolam glasial masih sepenuhnya membeku menjadi bongkahan es besar, sepenuhnya menutup pintu masuk ke kolam lagi. Han Li menatap balok es besar untuk sementara waktu, lalu tiba-tiba membuka mulutnya untuk melepaskan bola api perak, yang berubah menjadi raven api perak. Setelah itu, dia mengucapkan sesuatu dan membuat segel tangan sebelum mengarahkan jarinya ke Fire Raven, yang ukurannya membengkak drastis atas perintahnya. Dalam sekejap mata, Fire Raven perak itu membengkak hingga berukuran lebih dari 100 kaki dengan api perak yang membakar seluruh tubuhnya, tapi jelas terlihat agak lelah, baru saja mengalami pertempuran yang melelahkan melawan merak ungu itu. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini, dan dia membuka mulutnya untuk melepaskan beberapa bola biru kekuatan sihir, yang menghilang ke dalam tubuh Fire Raven dalam sekejap. Chapter 2302, Harta Karun Suci Kedua. Silver Fire Raven segera melebarkan sayapnya dan membengkak hingga berukuran beberapa ribu kaki, dan api peraknya juga menjadi terang secara signifikan untuk menerangi seluruh langit. Han Li segera mengucapkan kata, menyerap, setelah melihat ini, dan Spirit Engulfing Fire Raven langsung menundukkan kepalanya sebelum membuka paruhnya untuk melepaskan hamparan api perak yang luas, membanjiri semua es di sekitar kolam glasial. Es mulai mencair dengan kecepatan yang mencengangkan, sementara bintik cahaya perak muncul dari es sebelum menyatu menjadi api perak. Dalam sekejap mata, semua es mencair, dan pintu masuk ke kolam glasial terungkap sekali lagi. Api perak terus ke bawah untuk mencakup seluruh kolam juga, dan semua ki glasial yang dilepaskan oleh kolam berubah menjadi gumpalan cahaya perak putih dilahap oleh api perak untuk bahan bakar mereka lebih lanjut. Api surgawi yang menelan roh adalah jenis api bermutasi yang sangat aneh karena menggabungkan atribut yin dan yang. Dengan demikian, ia dapat menyerap item atribut yang glasial dan ekstrim yang ekstrim untuk meningkatkan kekuatannya. Segera setelah segel di atas kolam glasial telah dibuka oleh laba-laba asura, api surgawi yang menelan roh di dalam tubuh Han Li menjadi sangat gelisah, rindu untuk melahap ki glasial di sini. Han Li sangat senang merasakan ini. Belum pernah Spirit Engulfing Heavenly Flames menunjukkan reaksi yang begitu kuat sebelumnya. Dia telah menjelajahi beberapa daerah glasial dari alam roh di masa lalu, menemukan beberapa ki glasial yang dapat diserap oleh api surgawi yang menelan roh, tetapi tidak ada yang semenarik api itu. Laba-laba asura tidak berdaya untuk melawan ki glasial di sini, tetapi Han Li dapat melakukannya dengan mudah dengan api ini. Namun, dia tidak ingin mengungkapkan kepada siapapun kemampuan Spirit Engulfing Heavenly Flames-nya untuk melahap ki glasial, jadi dia menyembunyikan fakta ini dan membantu mereka menggunakan formasi mereka untuk mengeruk harta itu. Saat ini, Han Li melayang di udara di atas lembah dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Seiring waktu berlalu, ki glasial yang mengalir keluar dari kolam secara bertahap menjadi lebih lemah, dan tampaknya hampir semuanya telah dilahap oleh api surgawi yang menelan roh. Alis Han Li berkerut saat melihat ini. Dia mengarahkan jarinya ke Spirit Engulfing Fire Raven, dan dengan cepat menyusut menjadi sekitar 10 kaki sebelum jatuh sebagai bola api perak. Segera setelah Fire Raven terjun ke dalam api perak di bawah, semuanya menghilang ke dalam tubuh Fire Raven dalam sekejap. Setelah itu Fire Raven terjun ke kolam. Serangkaian ledakan gemuruh terdengar di dalam kolam sementara cahaya perak menyala tanpa henti. Sementara itu, Han Li memejamkan matanya, tapi dia masih mempertahankan segel tangan saat dia mengucapkan mantra dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Ki glasial yang berasal dari kolam mulai menghilang lebih cepat, dan 2 jam kemudian,
Raven api perak muncul kembali dari kolam. Pada titik ini, semua ki glasial sudah hilang, dan kolam itu tidak lebih dari kolam biasa. Han Li membuka matanya, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya saat dia menilai spirit engulfing Fire Raven. Fire Raven masih memiliki api perak yang menyala di sekujur tubuhnya, tetapi di bawah nyala api itu ada tubuh tembus pandang, yang menunjukkan bahwa ia telah mencapai bentuk yang substansial. Jelas bahwa Fire Raven telah mengalami evolusi lain setelah menyerap semua ki glasial di dalam kolam. Tentu saja, transformasi ini baru saja dimulai. Fakta bahwa kolam menimbulkan ancaman bahkan untuk Grand Ascension Stage menjadi bukti yang cukup untuk seberapa kuat ki glasialnya. Bahkan dengan kekuatan besar spirit engulfing Fire Raven, ia tidak dapat memperbaiki dan menyerap begitu banyak ki glasial dalam waktu yang singkat, jadi ia hanya dapat melakukannya secara perlahan melalui proses yang lambat. Han Li beralih ke segel tangan yang berbeda saat dia bersiap untuk menarik spirit engulfing Fire Raven. Tetapi tepat pada saat ini, tiba-tiba paruhnya terbuka untuk mengirim bola cahaya putih terbang langsung ke arahnya. Han Li sedikit goyah sebelum secara refleks menjangkau untuk menangkap bola cahaya, di mana terungkap bahwa ini adalah bola tembus pandang seukuran telur yang mengeluarkan aura glasial. Jika bukan karena cahaya spiritual pelindungnya dan kondisi fisiknya yang luar biasa, tangannya kemungkinan besar akan terluka oleh bola saat bersentuhan. Menarik, apakah Anda menemukan ini di kolam? Han Li bertanya. Raven api perak hanya melayang di depannya dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Han sedikit goyah sebelum tertawa terbahak-bahak. Bodohnya aku, dengan sifat spiritualmu yang terbatas, tidak mungkin kamu bisa menjawab pertanyaan. Setelah menilai bola untuk beberapa saat lebih lama, Han Li menyapu indera spiritualnya ke arah itu, di mana sedikit kejutan muncul di wajahnya. Begitu indera spiritualnya bersentuhan dengan permukaan bola, secara alami bola itu meluncur ke samping seolah-olah tidak ada apa-apa di tangannya. Setelah beberapa saat kontemplasi, Han Li mengarahkan jari ke glabelanya sendiri, melepaskan benang indera spiritual tembus pandang yang menghilang ke dalam bola dalam sekejap. Saya melihat, pada kesempatan ini, ekspresi tercerahkan muncul di wajah Han Li, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia melemparkan bola ke udara sebelum mengarahkan jari ke sana. Sebuah sambaran petir emas segera meletus dari ujung jarinya untuk menyerang bola tembus pandang, yang berkelebat keras sebelum akhirnya pecah di tengah petir emas. Semburan ki glasial yang menakjubkan menyapu ke segala arah, setelah itu sebuah objek biru terungkap. Ternyata bola tembus pandang itu berisi manik seukuran ibu jari, yang mengeluarkan fluktuasi spasial yang kuat. Han Li dengan cepat menilai situasi dan segera memahami situasinya. Kolam glasial ini tidak hanya berisi satu harta suci dari perlombaan ikan luar angkasa, ada dua sebagai gantinya. Yang lebih besar adalah batu biru yang diambil oleh Asura Spider, sedangkan yang lebih kecil adalah manik tembus pandang ini. Terlepas dari perbedaan ukuran, fluktuasi spasial yang berasal dari dua harta itu cukup sebanding. Namun, manik-manik itu sengaja disamarkan oleh harta lain, memungkinkannya lolos dari deteksi bahkan indera spiritual Grand Ascension State. Jadi jelas bahwa yang ini lebih penting di mata Space Fish Rache daripada batu biru. Adapun tujuan tepatnya, kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Space Fish Rache. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Han Li membalik tangan untuk melepaskan kotak giok sebelum menempatkan manik-manik ke dalamnya dan menutup-tutupnya, lalu dengan cepat menempelkan beberapa jimat pembatasan ke permukaan kotak. Dengan demikian, fluktuasi spasial yang berasal dari kotak benar-benar terputus. Setelah itu, dia menyimpan kotak giok itu sebelum membuat segel tangan, dan spirit engulfing Fire Raven dengan cepat menyusut menjadi bola api perak sebelum menghilang di lengan bajunya dalam sekejap. Dia kemudian menginjakkan satu kaki ke tanah, bangkit dan berangkat dari pulau sebagai seberkas cahaya biru. Dilihat dari arah yang dia tuju, sepertinya dia pergi ke danau lava tempat makhluk Space Fish berada. Pada saat yang sama,
laba-laba Asura sedang dalam perjalanan kembali ke kota batu, dan wanita berjubah hijau itu memasang ekspresi prihatin saat dia berkata, "Yinger, apakah tidak apa-apa meninggalkan makhluk air fish di tempat mereka berada? Rahasia keberadaan mereka telah bocor, dan kita baru saja mengamankan harta rahasia mereka. Bagaimana jika mereka membaca yang tersirat dan mencari tahu apa yang kita lakukan? Bukankah kamu sudah mengirim beberapa bawahan untuk mengawasi mereka? Biarkan saja mereka di mana mereka berada. Meskipun kekuatan spasial dapat diekstraksi dari inti mereka, cabang ini tidak memiliki masa depan. Bahkan yang sepenuhnya matang di antara mereka hanya ada di tahap tempering spasial. Jadi tidak mungkin kita bisa mengekstrak hukum spasial yang sebenarnya dari mereka. Selain itu, kami hanya membutuhkan inti mereka karena kami berharap dapat mengontrol kekuatan spasial dengan melahap kekuatan di dalam inti itu. Namun, selama pengasingan saya menemukan bahwa metode ini sebagian besar tidak efektif. Saya hanya dapat menguasai hukum ruang menggunakan metode yang berbeda. Kalau tidak, kemungkinan besar saya masih akan terjebak di titik awal bahkan sekarang, jawab Yinger dengan acuh tak acuh. Kamu menggunakan metode lain? Wanita berjubah hijau itu cukup terkejut mendengar ini. Itu benar, dengan harta suci perlombaan ikan luar angkasa di genggaman kita tidak lagi membutuhkan inti mereka karena kita sudah memiliki cukup, jadi tidak perlu mengambil risiko konflik lain dengan orang luar itu untuk hal seperti ini. Begitu kita kembali, aku akan menyempurnakan Naschensol orang itu untuk lebih menguasai hukum ruang waktu. Begitu aku keluar dari pengasingan, aku akan dapat menghasilkan benih ruang waktu untukmu, dan ketika saatnya tiba, keduanya kita akan dapat mencapai hukum ruang waktu, kita akan tak terbendung di semua alam. Yinger menjawab sambil tersenyum, dengan kekuatanmu saat ini, kamu sudah dapat bersaing dengan makhluk Grand Ascension Stage rata-rata. Begitu kamu mencapai Grand Ascension Stage, kamu kemungkinan besar akan sebanding kekuatannya dengan makhluk roh sejati kelas atas itu. Selain naga sejati dan surgawi, Phoenix, tidak ada yang bisa menghalangi jalanmu, kata wanita berjubah hijau itu dengan ekspresi gembira. Yinger hanya tertawa kecil sebagai tanggapan, tetapi menilai dari ekspresinya, dia jelas setuju dengan penilaian ini. Semburan cahaya kuning mereda di atas danau lava bawah tanah, dan Han Li muncul sebelum memeriksa sekelilingnya, di mana alisnya segera berkerut sedikit. Chapter 2303. Kepala suku ikan luar angkasa. Ada beberapa bangkai binatang seperti serigala yang terpotong-potong berserakan di sekitar lava, jelas telah diiris oleh beberapa jenis pisau tajam. Jintong, panggil Han Li sambil menarik pandangannya. Fluktuasi spasial meletus di dekatnya, dan Raja Kumbang Pemakan Emas langsung muncul sebelum membungkuk dalam-dalam ke arah Han Li, lalu mengatakan sesuatu kepada Han Li dalam bahasa yang tidak dapat dipahami, tetapi Han Li tampaknya dapat memahaminya. Jadi barang-barang ini tiba di sini tidak lama setelah aku pergi, mereka pasti dikirim ke sini oleh Asura Spider. Untung aku meninggalkanmu di sini. Kalau tidak, aku tidak akan tahu apa yang Asura Spider Rache rencanakan. Kembalilah, untuk saat ini, kata Han Li sambil menyapu lengan bajunya ke udara, dan Jintong segera terbang ke arahnya sebelum menghilang dari lengan bajunya dalam sekejap. Jintong adalah nama yang diberikan Han Li kepada Raja Kumbang Pemakan Emas, dan dia merasa itu cukup tepat. Setelah itu, Han Li menjentikkan jari ke arah bangkai binatang yang terpotong-potong, melepaskan beberapa bola api merah yang membakar semuanya menjadi abu. Baru kemudian Han Li mengarahkan perhatiannya ke danau lava lagi, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia membalik tangan untuk menghasilkan kotak giok yang tertutup jimat yang berisi manik-manik biru itu, lalu menyapu tangan ke atas kotak, di mana semua jimat dan tutupnya dilepas, memperlihatkan manik-manik di dalamnya. Begitu manik-manik itu muncul, itu segera melepaskan ledakan fluktuasi hukum yang kuat yang dipandu ke danau lava oleh kekuatan sihir Han Li.
Saat pertama kali melihat batu biru dan manik-manik ini di kolam glasial, Hanli telah menemukan bahwa mereka memiliki aura yang familiar selain kekuatan spasial mereka yang sangat besar. Setelah merenungkan masalah ini, dia menemukan bahwa aura ini identik dengan makhluk spesifis yang dia temui sebelumnya. Namun, aura ini sangat lemah pada dua item ini, sampai-sampai hampir tidak terdeteksi. Jika bukan karena fakta bahwa dia hanya bertemu dengan makhluk spesifis hanya beberapa hari sebelumnya, kemungkinan besar dia juga tidak akan bisa mendeteksinya. Karena itu, meskipun Hanli tidak tahu bahwa harta karun di kolam glasial adalah apa yang disebut harta suci perlombaan ikan luar angkasa, dia menduga ada hubungannya. Selain itu, dia tidak memiliki bukti nyata untuk mendukung ini, tetapi dia merasa harta ini menyembunyikan rahasia. Jadi, begitu dia mendapatkan manik-manik itu, dia segera melakukan perjalanan ke danau lava ini. Manik-manik biru di dalam kotak giok itu berkedip tidak menentu, dan fluktuasi hukum yang diberikannya menjadi semakin kuat, menyebabkan ruang di dekatnya berdengung tanpa henti sementara pita cahaya buram muncul di udara. Seluruh gua bawah tanah juga mulai sedikit bergetar, mengirimkan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari atas. Jika orang normal berada di posisi Hanli, mereka setidaknya akan mengalami cedera, jika tidak terbunuh, oleh hujan batu ini. Tetapi sebagai makhluk tahap kenaikan besar, Hanli secara alami mampu membasmi batu yang jatuh dengan mudah. Dengan cahaya spiritual pelindungnya, tiba-tiba, danau lava terbelah, dan beberapa makhluk hibrida manusia ikan muncul, menggunakan semua jenis senjata yang berbeda. Ini tidak lain adalah makhluk ikan luar angkasa yang Hanli lihat beberapa hari yang lalu, dan mereka segera mengelilinginya sebelum menilai dia dengan ekspresi bingung. Ada spesifis jantan kekar di antara mereka, dan dia adalah pemimpin spasial tempering stage dari spesifis Rache. Tatapannya terkunci dengan kuat ke kotak giok, dan ada sedikit kegembiraan yang tak terlukiskan bercampur dengan kebingungan di matanya. Hanli hanya menilai makhluk ikan luar angkasa dalam diam dengan sedikit senyum di wajahnya. Siapa kamu dan mengapa kamu melepaskan kekuatanmu di sini, senior? Apakah kamu menargetkan ras kami? Spesifis kekar ditanya dengan suara waspada. Dia memiliki basis kultivasi paling maju di antara semua makhluk spesifis yang ada. Namun dia baru saja mencapai tahap tempering spasial, dan dia benar-benar tidak dapat mengumpulkan basis kultivasi Hanli, jadi dia secara alami merasa sangat cemas. Saya ingin bertemu dengan pemimpin Anda, kata Hanli dengan suara keras sambil menyimpan kotak giok dan manik-manik di tengah kilatan cahaya putih. Ekspresi pria kekar itu sedikit berubah setelah mendengar ini, dan setelah beberapa saat merenung, dia menjawab dengan senyum yang sedikit dipaksakan, "Ya, senior, kami akan segera membawamu ke kepala suku kami." Dia jelas sangat menyadari bahwa Hanli terlalu kuat untuk dia tolak. Meski begitu, dia masih menoleh kedua temannya dan dengan cepat mengomunikasikan sesuatu kepada mereka melalui transmisi suara, lalu membuat gerakan tangan mengundang ke arah Hanli. Kedua makhluk spesifis segera terjun ke danau lava sebagai dua bola lampu merah atas perintahnya. Hanli tidak mengindahkan hal ini dan hanyut ke danau lava dengan cara yang tidak tergesa-gesa juga. Dalam sekejap Hanli turun ke danau lava, ia segera berpisah untuk membuat lorong besar selebar beberapa puluh kaki. Lorong itu sangat dalam dan sepertinya mencapai dasar danau. Itulah teknik penghindaran api. Pria kekar itu cukup tercengang melihat ini. Teknik penghindaran api adalah teknik yang sangat umum yang bahkan dapat dikuasai oleh para pembudidaya tingkat dasar, tetapi sungguh mengherankan bahwa fenomena luar biasa seperti itu dapat dibuat dengan menggunakan teknik yang begitu sederhana. Pria kekar itu mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, lalu turun ke danau bersama teman-temannya. Danau lava tampaknya tidak terlalu besar, tetapi ternyata sangat dalam. Hanya setelah turun sekitar 3.000 hingga 4.000 kaki Hanli akhirnya melihat penghalang cahaya biru di bawah. Ekspresinya sedikit berubah saat dia melewati penghalang cahaya, di mana dia tiba di ruang kecil lainnya.
Begitu dia memasuki ruang ini, sirene keras terdengar ke segala arah, dan sekitar selusin makhluk spesies yang berpatroli segera mengelilinginya dengan ekspresi mengancam. Han Li mengangkat alis setelah melihat ini, dan saat dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus memberi pelajaran kepada makhluk luar angkasa ini, pria kekar itu juga bergegas ke penghalang cahaya sebelum buru-buru berteriak, "Kembalilah. Senior ini adalah tamu terhormat dari ras kita, dan dia di sini untuk melihat kepala suku kita." Semua penjaga agak ragu-ragu setelah mendengar ini. Apa, dia ingin bertemu dengan kepala suku kita? Tentunya itu tidak pantas. Tepat pada saat ini, bola cahaya merah melesat dari arah lain, lalu memudar untuk mengungkapkan ikan luar angkasa betina sedang memegang lencana tinggi-tinggi di tangannya. Kepala suku ingin bertemu dengan tamu terhormat di aula domain surgawi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Penjaga ikan luar angkasa masih agak bingung dengan situasinya, tetapi mereka semua mundur seperti yang diinstruksikan. "Kalau begitu, silakan lanjutkan." Baru kemudian Han Li dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya dengan senyum tipis di wajahnya. Daerah ini hanya memiliki radius kurang dari 10 kilometer. Dan ada ratusan bangunan segitiga dengan ketinggian berbeda yang dibangun di sini. Permukaan bangunan ini semuanya terukir dengan teks berlekuk-lekuk yang tampak sangat primitif. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa teks tersebut tampaknya mengandung beberapa jenis makna yang mendalam. Han Li tidak tahu berapa banyak makhluk spesies yang tinggal di gedung-gedung itu, tetapi ada kurang dari 300 di luar gedung. Dan sebagian besar dari mereka adalah orang tua, wanita, atau anak-anak. Tampaknya bahkan jika semua makhluk spesies mengosongkan bangunan, paling banyak hanya akan ada sekitar 500 hingga 600, jadi ini jelas bukan komunitas yang makmur. Pria kekar itu menjadi agak gelisah saat melihat Han Li memeriksa daerah sekitarnya, dan dia menawarkan diri, "Silakan ikut saya, senior." "Baiklah. Pimpin jalannya," jawab Han Li dengan acuh tak acuh. Pria kekar itu mengulurkan busur sebelum naik ke udara dan terbang ke arah tertentu. Adapun Han Li, dia mengambil langkah maju dan segera muncul lebih dari 100 kaki, mengikuti di belakang pria kekar dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Setelah hanya beberapa kilatan, mereka berdua tiba di depan sebuah bangunan yang tampak biasa. Tidak ada penjaga yang ditempatkan di pintu masuk gedung, dan pria kekar itu berhenti di sini sebelum menoleh ke Han Li dengan hormat. "Kepala suku kita ada di dalam, senior. Aku tidak bisa ikut denganmu, jadi aku akan menunggu di luar." Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum masuk ke gedung. Setelah melewati pintu masuk, dia tiba di sebuah aula yang berukuran sekitar 100 kaki dengan hanya beberapa meja dan kursi sederhana di ruangan itu. Di kursi di ujung aula duduk seorang pria tua kurus berambut abu-abu dengan tubuh yang sepenuhnya manusia sebagai lawan dari tubuh hibrida manusia ikan. Han Li menyapu perasaan spiritualnya terhadap pria tua itu untuk menemukan bahwa dia baru berada di tahap integrasi tubuh awal. "Apakah kamu kepala suku ikan luar angkasa?" Han Li bertanya dengan tenang. Pria tua itu sudah berdiri segera setelah Han Li memasuki aula, dan setelah secara singkat menyapu perasaan spiritualnya ke arah Han Li, ekspresinya sedikit berubah saat dia menjawab dengan hormat, "Nama saya Liu Suo, dan aku memang kepala suku dari perlombaan ikan luar angkasa. Bolehkah aku bertanya dari mana asalmu, senior? Apakah kamu makhluk tahap kenaikan agung?" Ada sedikit kegembiraan aneh bercampur dengan ekspresi hormat pria tua itu. "Itu benar. Aku panggung kenaikan besar dari alam asing," jawab Han Li dengan senyum tipis. Campuran kesedihan dan kegembiraan muncul di wajah pria tua itu setelah mendengar ini, dan dia tiba-tiba berlutut sebelum bersujud ke arah Han Li. "Syukurlah, makhluk kuat dari alam asing akhirnya memberkati kami dengan kehadirannya. Tolong selamatkan ras kami, senior. Jika Anda dapat menyelamatkan kami dari Asura Spider Rache, kami akan menerima Anda sebagai tuan kami dan melayani Anda selama beberapa generasi datang."
Chapter 2304. Manik Domain. Terlepas dari sikap tabah Han Li, dia cukup terkejut mendengar ini, dan dia terkekeh. Kamu ingin menerimaku sebagai tuanmu? Apakah itu seharusnya lelucon? Kamu baru saja bertemu denganku dan tidak tahu apa-apa tentang kepribadianku. Bagaimana jika aku memperlakukanmu lebih buruk daripada Asura Spider Rache? Apakah kamu yang membasmi mata-mata Asura Spider Rache di luar, senior? Tanya pria tua itu. Saya tidak merawat mereka secara langsung, tetapi saya terlibat, jawab Han Li dengan ambigu. Kalau begitu, kamu harus menyadari situasi saat ini yang dihadapi ras kita, kan, senior? Pria tua itu bertanya dengan muram. Namun, ada banyak kasus serupa di semua alam di luar sana. Itu bukan alasan bagiku untuk campur tangan. Makhluk kuat lainnya dengan kaliber yang sama denganku? Han Li bertanya. Kamu sudah merawat mata-mata itu dan datang mengunjungi kami secara langsung, jadi pasti ada sesuatu yang bisa kami lakukan untukmu. Selama kamu setuju untuk menerima kami akan bersedia melakukan apa saja untukmu. Kami makhluk spesifis agak mahir dalam mengendalikan kekuatan spasial, mungkin itu tidak akan dapat secara langsung membantu Anda dalam pertempuran, tapi kami lebih dari mampu membuka ruang kecil dan mengelola tempat tinggal gua. Jawab pria tua itu. Cara yang sangat sungguh-sungguh, hehe, kamu membuat kasus yang menarik. Memang ada sesuatu yang bisa kamu lakukan untukku. Mengesampingkan semuanya untuk saat ini, apakah kamu mengenali hal ini? Han Li membalik tangan untuk memanggil manik biru saat dia berbicara. Begitu manik itu muncul, segera mulai mengeluarkan suara mendengung, beresonansi dengan pria tua itu dengan cara yang aneh. Sangat mengejutkan Han Li, pria tua itu tidak terlalu terkejut melihat manik-manik itu. Sebaliknya, dia menghela nafas, itu manik domain. Seperti yang diharapkan, harta suci kami telah jatuh ke tanganmu. Sepertinya beban telah diangkat dari pundaknya. Jadi ini adalah harta suci rasmu? Sepertinya kamu sudah menyadari bahwa itu milikku, kata Han Li sambil sedikit menyipitkan matanya. Saya baru tahu belum lama ini. Silakan lihat ini, senior. Pria tua itu mengangkat tangan saat dia berbicara untuk mengungkapkan simbol aneh di pergelangan tangannya. Simbol itu bentuknya identik dengan manik-manik yang dipegang Han Li, dan juga berkedip dengan cahaya biru redup. Simbol suci ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh kepala suku masa lalu dari ras ikan udara. Selain tujuannya sebagai tanda identifikasi, tujuan utamanya adalah untuk mendeteksi harta suci ras kita. Di basis budidaya saya saat ini, saya akan dapat merasakan lokasi yang tepat dari domain bit selama itu dalam radius 100 km di sekitar saya. Inilah mengapa saya bersedia untuk segera menerima Anda sebagai penguasa ras kami. Saya percaya bahwa ini adalah tanda dari surga. Kalau tidak, bagaimana harta suci kami bisa jatuh ke tanganmu, kata pria tua itu dengan serius. Menarik, kamu bisa berdiri sekarang. Aku kebetulan mendapatkan harta ini secara kebetulan. Mengingat itu adalah harta suci rasmu, itu pasti memiliki tujuan penting lain selain dari kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, kan? Han Li bertanya dengan ekspresi penasaran. Itu benar. Manik domain ini adalah harta karun yang sangat langka yang berisi ranah itu sendiri. Namun, kembali ketika ras kita mulai menurun bertahun-tahun yang lalu, harta itu disegel oleh makhluk kuat dalam ras kita menggunakan teknik rahasia. Karena itu, saya hanya pernah mendengar legenda tentang kemampuan harta karun itu, jawab pria tua itu dengan hormat sambil bangkit. Sedikit kejutan muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini. Oh, itu membuatnya menjadi harta spasial yang sangat berharga. Tahukah kamu bahwa harta ini disegel di kolam glasial itu? Nenek moyang ras kita dengan sengaja menyimpan manik domain di kolam glasial itu sehingga makhluk kuat lainnya tidak akan memburu kita demi harta karun itu. Lagi pula, kita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindunginya, jadi itu akan hanya menimbulkan masalah bagi kami. Karena itu,
diamanatkan bahwa harta suci hanya dapat diambil setelah ras kami menjadi cukup kuat untuk melindunginya. Sayangnya, kami tidak pernah berhasil membuat kebangkitan. Sebaliknya, kami telah jatuh lebih jauh dan semakin menurun, sampai-sampai kita hampir tidak dapat mewariskan garis keturunan kita lagi. Dengan demikian, harta suci menjadi sama sekali tidak ada gunanya bagi kita, pria tua itu menjelaskan dengan sikap pasrah. Sepertinya nenek moyangmu membuat keputusan yang sangat bijaksana. Kalau tidak, Asura Spider-Race akan mengambil harta itu darimu sejak lama. Omong-omong, aku melihat mereka mengambil batu lain yang juga dipenuhi dengan hukum ruang angkasa di dalamnya. Kolam glasial, benda apa itu? Han Li bertanya. Itu adalah harta suci lain dari ras kita yang dikenal sebagai batu roh terukir. Itu tidak memiliki tujuan lain selain untuk membantu makhluk kuat menguasai kekuatan ruang. Saya melihat, Han Li menatap manik di tangannya dengan ekspresi kontemplatif. Pria tua itu menggertakkan giginya dengan ekspresi ragu-ragu sebelum melanjutkan. Senior, jika Anda bersedia menerima ras kami, maka kami akan bersedia menawarkan esensi darah kami untuk menghapus tanda yang ditinggalkan di domain bit oleh nenek moyang kami. Bahwa kamu dapat memperbaikinya sendiri. Harta suci ini telah disempurnakan oleh makhluk kuat dari ras kita di masa lalu, dan kepemilikan tidak dapat ditransfer melalui metode pemurnian normal. Saya juga tahu seni kultivasi yang akan memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengontrol harta ini. Tentu saja, prasyarat untuk semua ini adalah kamu harus cukup kuat bahkan di antara makhluk Grand Ascension State. Jika tidak, akan sangat sulit bagimu untuk menahan serangan balik dari manik ini. Adapun Asura Spider-Race, mereka tidak dapat meninggalkan dunia ini dengan mudah karena beberapa alasan khusus, jadi kamu tidak perlu khawatir menyinggung perasaan mereka. Aku memang sangat tertarik dengan harta ini. Tapi aku khawatir akan sangat sulit bagiku untuk membawa kalian semua bersamaku saat aku memasuki dunia ini melalui metode khusus. Kecuali jika aku menjadikan kalian semua sebagai makhluk rohku dan menyimpanmu di gelang binatang rohku, aku tidak akan bisa membawamu bersamaku ketika aku pergi dari dunia ini. Adapun laba-laba Asura itu, mereka tidak menimbulkan ancaman bagiku jadi bahkan jika mereka mengejarku, aku akan mampu melawan mereka, kata Han Li. Jika itu satu-satunya perhatian Anda, maka ada solusi yang sangat sederhana. Setelah Anda memperbaiki domain bit, kami akan dapat memasuki ranah di dalam manik-manik dan meninggalkan ranah ini bersama Anda. Pria tua itu menjawab dengan gembira. Itu pilihan yang layak, tetapi bisakah ranah di dalam domain bit benar-benar berisi kalian semua? Dan berapa lama waktu yang saya perlukan untuk memperbaiki harta karun itu? Saya hanya punya beberapa hari lagi di ranah ini, kata Han Li. Yakinlah, senior, area ranah dalam domain bit pasti berada di antara harta karun teratas dari jenisnya. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki manik-manik, dengan bantuan seluruh ras kita, itu hanya akan butuh sekitar 2 hingga 3 hari bagimu untuk berhasil memperbaikinya. Pria tua itu segera menjawab. Han Li merenungkan situasi sejenak sebelum mengangguk sebagai jawaban. Oh, saya tidak berpikir bahwa alam di dalam harta itu akan begitu luas. Saya mampu menunggu 2 atau 3 hari. Dalam hal ini, sudah diputuskan, selama saya bisa memperbaiki manik domain ini, saya akan melindunginya. Lomba ikan luar angkasamu selama aku hidup. Bukan tugas yang sulit baginya untuk mengintegrasikan cabang makhluk yang begitu lemah ke dalam ras manusia. Pria tua itu sangat gembira mendengar ini, dan dia segera berlutut sebelum bersujud lagi. Terima kasih, senior, saya akan segera memulai persiapan, mohon tunggu saya. Dia tidak tahu bagaimana Han Li akan memperlakukan mereka, tapi itu pasti akan lebih baik daripada hidup di bawah kekuasaan laba-laba Asura, yang membantai mereka sesuka hati, menempatkan mereka pada risiko terus-menerus untuk mengakhiri warisan garis keturunan mereka. Ayo, aku akan tinggal di sini dan mempelajari harta ini untuk sementara waktu, Han Li menginstruksikan dengan lambaian tangannya. Ya, aku akan pergi sekarang, senior.
baru saat itulah pria tua itu bangkit berdiri sebelum pergi dengan hormat. Beberapa jam kemudian, formasi perak yang berkilauan perlahan terbentuk di sebidang tanah kosong yang terletak di antara sekitar selusin bangunan segitiga. Makhluk spesifis yang tak terhitung jumlahnya sibuk membangun formasi, sementara kelompok makhluk spesifis lainnya berjalan ke platform tinggi yang baru saja dibangun di tepi formasi. Mereka kemudian menggorok pergelangan tangan mereka menggunakan pisau tajam, membiarkan darah mereka mengalir ke dalam kuali biru raksasa yang tingginya sekitar setengah dari pria dewasa. Hampir setengah dari kuali telah diisi, dan manik biru tembus pandang yang berkedip dengan cahaya spiritual samar mengambang di tengah genangan darah. Pada saat ini, Han Li melayang di udara di atas formasi raksasa, menilai adegan yang sedang berlangsung dengan tangan disilangkan. Makhluk spesifis sangat efisien, menyelesaikan serangkaian langkah persiapan yang sangat kompleks dalam waktu singkat. Tampaknya bahkan tidak perlu 3 hari penuh baginya untuk memperbaiki domain buruk. Dia secara alami sangat ingin benar-benar mencapai harta spasial yang begitu kuat, dan dia benar-benar ingin tahu seperti apa alam di dalam harta itu. Di benua langit darah dari alam roh, ledakan bergema tiba-tiba terdengar dari altar kuno tertentu yang tertanam ke dalam tanah. Setelah itu ledakan fluktuasi energi dilepaskan, secara paksa menyebarkan seluruh bumi di sekitar altar. Segera setelah itu, formasi cahaya 5 warna muncul di udara, dan sosok tembus pandang muncul. Saya akhirnya menyelesaikan keturunan saya. Seperti yang diharapkan, ki spiritual jauh lebih sedikit di sini daripada di alam abadi sejati. Sosok itu menghela nafas pada dirinya sendiri saat dia memeriksa sekelilingnya. Chapter 2305. Sumpah Kolektif. Sosok itu tiba-tiba menyapu lengan baju di udara, dan seluruh formasi hancur menjadi runi emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, memperlihatkan sosok itu sebagai seorang pemuda berjubah hitam dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Pria muda itu memiliki kulit yang sangat pucat yang memiliki penampilan yang hampir sakit-sakitan kontras dengan jubah hitamnya. Setelah melirik ke ruang hitam di sekitarnya, dia sepertinya segera menyadari di lingkungan apa dia berada, dan alisnya sedikit berkerut saat dia mengarahkan jari ke atas. Sekitar selusin rune perak langsung ditembakkan sebelum menghilang ke ruang sekitarnya, dan pada saat berikutnya, ledakan gemuruh keras terdengar di sekelilingnya. Seluruh bumi di sekitarnya dengan cepat terkelupas seolah-olah hidup kembali, membentuk ngarai yang sangat panjang yang mengarah ke permukaan tanah. Pria muda itu mengarahkan pandangannya ke atas, dan ekspresi senang muncul di wajahnya saat melihat cahaya putih samar bersinar dari atas. Semburan cahaya menyapu dari bawah kakinya, membawa tubuhnya langsung ke atas menuju puncak ngarai. Beberapa saat kemudian, pemuda itu muncul dari ngarai di tengah kilatan cahaya perak, dan hanya setelah naik ke ketinggian lebih dari 10.000 kaki di atas tanah, dia akhirnya berhenti. Dia dengan cepat memeriksa sekelilingnya untuk menemukan lanskap hitam tandus yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan selain dari beberapa rerumputan liar, seolah-olah ini adalah alam kematian. Dia tampaknya tidak terkejut dengan ini sedikit pun, dan setelah beberapa saat merenung, dia membuat segel tangan, di mana bintik-bintik cahaya spiritual muncul di atas untuk membentuk binatang buas yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Binatang itu memiliki kepala singa dan tubuh kilin. Tubuh bagian atasnya diselimuti api merah membara, tetapi tubuh bagian bawahnya berkilauan dengan cahaya perak, dan tidak mungkin untuk mengidentifikasi jenis binatang apa ini. Detik berikutnya, wajah pemuda itu tiba-tiba memucat lebih jauh, dan binatang raksasa yang baru saja dia panggil hancur di tengah bunyi gedebuk yang tumpul, hanya mampu mempertahankan bentuk proyeksi buram. Untuk berpikir bahwa kekuatan sihirku telah dibatasi sedemikian rupa, seperti yang diharapkan, dikirim ke alam yang lebih rendah benar-benar bukanlah hal yang baik. Tidak heran aku terpilih, gumam pemuda itu pada dirinya sendiri. Lagi pula, ini adalah hal yang baik.
Artinya kakek nenek itu tidak akan bisa mengganggu tindakanku. Hehe, hartaku itu masih belum sepenuhnya disempurnakan. Aku akan bisa mengatur pengorbanan darah lagi. Sekarang, esensi darah dari sebagian besar makhluk hidup di alam rendah cukup tidak murni. Tetapi jika saya dapat mengumpulkan cukup banyak dari mereka, maka kuantitas akan menutupi kurangnya kualitas. Adapun pengkhianat itu, tidak perlu dilacak. Dia turun segera. Orang-orang tua itu tidak akan senang dengan saya karena menunda penyelesaian misi saya. Tetapi itu tidak seperti mereka dapat melakukan apapun. Pria muda itu terkekeh dengan suara yang menusuk tulang. Segera setelah itu, dia membalik tangan untuk menghasilkan silinder emas berkilauan, di mana ada sekelompok selip bambu merah cerah. Permukaan potongan bambu ini terukir dengan pola perak yang indah, dan ada cahaya dari semua jenis warna berbeda yang berputar di sekelilingnya, menunjukkan bahwa itu bukan harta biasa. Pria muda itu melemparkan silinder itu tinggi-tinggi ke udara sebelum mengucapkan sesuatu, dan dengan cepat berubah menjadi bola cahaya keemasan, diikuti dengan proyeksi 8 trigram raksasa yang muncul. Pemuda itu menghentikan nyanyiannya sebelum mengacungkan jarinya ke atas, lalu mengucapkan kata, "Bangkit." Garis cahaya hijau segera melesat keluar dari proyeksi 8 trigram sebelum melaju ke arah tertentu. Sepertinya arah itu adalah di mana jumlah terbesar makhluk hidup berada. Biarkan aku mulai dari sana. Pria muda itu merenung pada dirinya sendiri dengan ekspresi menyeramkan sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya keemasan, diikuti oleh proyeksi binatang yang dia miliki. Baru dipanggil. Jadi ini adalah bentuk sebenarnya dari domain bit, kata Hanli sambil menilai manik-manik di tangannya dengan ekspresi terkejut. Manik-manik itu telah menyusut menjadi kurang dari setengah ukuran aslinya, membuatnya sebanding dengan kacang polong. Namun, permukaannya menjadi sangat halus, dan telah berubah menjadi penampilan 5 warna dengan gumpalan ki putih yang berputar di sekitarnya, menghadirkan pemandangan yang cukup misterius untuk dilihat. Itu benar, senior. Tanda yang tertinggal di manik-manik telah sepenuhnya terhapus, jadi penyamaran yang dilakukan oleh nenek moyang kita juga telah terangkat. Sekarang Anda dapat mulai memperbaiki harta ini segera. Kepala suku dari Spesvis Race menjawab dengan hormat, dan wajahnya terlihat sedikit pucat, dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah mengeluarkan sedikit esensi darah. Baiklah. Minta semua saudaramu untuk mengemasi barang-barang mereka. Kita akan meninggalkan alam Asura kecil setelah aku selesai memperbaiki manik ini, Hanli menginstruksikan. Terima kasih atas kebaikan Anda, senior, saya akan segera mengaturnya. Omong-omong, Anda harus membutuhkan tempat yang tenang di mana Anda dapat memperbaiki manik-manik ini, jadi silakan datang ke ruang rahasia tempat saya biasanya berkultivasi. Kepala suku menjawab dengan ekspresi bersemangat. Baiklah, pimpin jalannya, jawab Hanli sambil mengangguk. Tak lama kemudian, Hanli dibawa ke bagian bawah sebuah bangunan segitiga, di mana gerbang batu biru yang tertutup rapat muncul di hadapannya. Silakan masuk, senior, kata pria tua itu sambil memberi isyarat tangan mengundang setelah membuka gerbang. Hanli melangkah masuk melalui gerbang, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Selain beberapa perlengkapan biasa yang biasanya ditemukan di ruang rahasia, ada juga deretan rak kayu hitam yang syarat dengan potongan bambu, kotak giok, dan wadah lainnya, serta kuali penyempurnaan pil merah tua yang tingginya beberapa kaki. Tinggi, apakah kamu mahir dalam penyempurnaan pil juga? Hanli bertanya. Tidak, senior, semua ini untuk cucuku. Dia memiliki beberapa bakat dalam hal penyempurnaan pil. Sayangnya, dia dibatasi oleh kurangnya keragaman dalam obat-obatan roh di dunia ini, jadi dia tidak dapat memperbaiki banyak jenis pil. Kepala suku buru-buru menjelaskan sambil membungkuk, dan sedikit kebanggaan terlihat di matanya saat dia berbicara tentang cucunya. Hehe, jika dia benar-benar memiliki bakat dalam pemurnian pil, aku bisa memelihara bakat itu begitu kita kembali ke wilayahku, kata Hanli sambil tersenyum tipis. Itu akan sangat beruntung untuknya. Kepala suku secara alami sangat senang mendengar ini. Baiklah,
kamu bisa pergi sekarang. Semuanya harus menunggu sampai kita meninggalkan dunia ini, jadi aku akan mulai menyempurnakan domain bit ini sekarang, Han Li menginstruksikan. Kepala suku buru-buru melakukan apa yang diperintahkan, berangkat dari ruang rahasia setelah membungkuk hormat. Han Li menyapukan lengan baju ke arah gerbang, dan itu mengayun menutup sendiri di tengah kilatan cahaya. Pada saat yang sama, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya, langsung membentuk batasan. Baru saat itulah Han Li duduk di atas futon di ruang rahasia, lalu membalik tangan untuk menghasilkan slip batu giok kuning. Ini adalah teknik penyempurnaan yang dicatat oleh spesies Rache, dan itu telah diberikan kepadanya oleh kepala suku belum lama ini. Dia menekan slip giok ke dahinya sebelum menyuntikkan rasa spiritual ke dalamnya, dan ekspresinya sedikit berubah. Benar saja, metode penyempurnaan ini berbeda dari semua yang dia pelajari di masa lalu, menunjukkan bahwa itu kemungkinan besar dibuat khusus untuk manik domain ini. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia mampu menguasai teknik rahasia setelah hanya membacanya beberapa kali. Jadi, dia menyimpan slip batu giok itu sebelum membalik tangan untuk memanggil domain bit. Semburan kekuatan tak terlihat melonjak, menahan manik di udara. Segera setelah itu, Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa bola ki spiritual ke manik-manik, lalu membuat segel tangan untuk memanggil Provenance True Devil Projection di tengah kilatan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, cahaya hitam melintas dari glabelanya, dan mata penghancur hukumnya juga perlahan terbuka. Benang indera spiritual yang tak terhitung jumlahnya segera keluar dari mata iblis, dan seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan semua jenis fluktuasi energi. 2 hari 2 malam dengan cepat berlalu, dan ketika kepala suku ikan luar angkasa mulai menjadi agak cemas, gerbang batu akhirnya dibuka sekali lagi. Setelah itu Han Li muncul dengan sedikit kelelahan di matanya. Sedikit kegembiraan ditambah dengan kecemasan muncul di mata pria tua itu ketika dia bertanya, "Senior, apakah kamu sudah?" "Yakinlah, aku sudah berhasil menyempurnakan manik domain. Kumpulkan semua saudaramu secepat mungkin. Aku sudah bisa merasakan bahwa alam ini mulai menolakku. Jadi aku tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama lagi," jawab Han Li. "Luar biasa, saya akan segera mengaturnya," jawab kepala suku dengan gembira sebelum buru-buru pergi. Sekitar 15 menit kemudian, beberapa ratus makhluk spesies yang bersemangat berkumpul di alun-alun, tetapi mereka semua benar-benar diam dan berdiri dengan postur kaku dan formal. Di bagian paling depan kelompok itu berdiri kepala suku, dan dalam sekejap Han Li muncul dari salah satu bangunan berbentuk segitiga. Dia berlutut sebelum bersujud sambil berkata dengan suara hormat, "Terima kasih telah menyelamatkan ras kami, Tuan. 512 anggota ras kami dengan ini bersumpah untuk melayani Anda dari generasi ke generasi hingga akhir zaman. Jika kami melanggar sumpah ini, maka seluruh ras kami akan menerima pembalasan surgawi, menghapus seluruh ras kami dari muka dunia." Begitu suaranya menghilang, kepala suku membuat gerakan meraih untuk memanggil belati pendek, yang dia tusukkan beberapa inci ke dalam dadanya sendiri, dan darah segera mulai mengalir dari tepi luka. Makhluk ikan luar angkasa di belakangnya juga bersujud ke arah Han Li sebelum memanggil semua jenis pisau tajam yang mereka tusukkan ke tubuh mereka sendiri, lalu bersumpah dengan sumpah darah yang sama. Rune merah besar yang berukuran sekitar 1 hektar muncul di langit sebagai hasil dari sumpah, tetapi kemudian dengan cepat menghilang dalam sekejap. "Kalian semua bisa bangun sekarang. Fakta bahwa kalian telah bersumpah darah kolektif adalah bukti yang cukup untuk kesetiaan kalian. Sebagai imbalannya, saya akan memperlakukan kalian seperti saudara saya sendiri tanpa bias atau diskriminasi," kata Han Li sambil muncul di udara di atas semua makhluk spesies. Chapter 2306. Bertemu dengan Raja Roh lagi. Begitu suaranya menghilang,
dia membuka mulutnya untuk melepaskan domain bit tanpa menunggu jawaban dari makhluk spesifis. Begitu manik itu muncul, manik itu mulai berputar di tempat sebelum melepaskan semburan cahaya 5 warna. Saat semburan cahaya menyapu alun-alun, semua makhluk ikan luar angkasa dengan cepat menghilang, dan setelah hanya beberapa detik, alun-alun itu benar-benar kosong. Han Li juga menghilang dalam sekejap di tengah ledakan fluktuasi spasial, lalu muncul kembali dalam ruang misterius. Sebagian besar ruang terdiri dari badan air besar dengan hanya 4 pulau, 1 besar dan 3 kecil, di tengahnya. Han Li telah muncul tepat di atas pulau terbesar, dan dia dengan cepat melihat makhluk ikan luar angkasa yang baru saja dipindahkan ke ruang ini. Mereka semua berdiri di halaman rumput, menilai lingkungan mereka dengan kegembiraan di mata mereka. Jadi ini adalah ranah di dalam manik domain. Bangun beberapa rumah dan tinggal di sini untuk saat ini. Aku akan melepaskan kalian semua dari manik itu begitu aku menemukan tempat yang cocok untuk kamu tinggali, Han Li menginstruksikan dengan suara tegas. Ya Tuan, kepala suku ikan luar angkasa menjawab tanpa ragu-ragu saat dia membungkuk dalam-dalam, dan semua makhluk ikan luar angkasa lainnya menggemakannya saat mereka berlutut. Hehe, tidak perlu formalitas seperti itu, kata Han Li dengan senyum tipis sebelum melangkah maju untuk berangkat dari ruang ini. Baru pada saat itulah kepala suku menahan kegembiraannya sebelum memanggil saudara-saudaranya, dan mereka mulai menemukan tempat yang cocok untuk tinggal di pulau-pulau itu. Sementara itu, Han Li muncul kembali di dunia luar sebelum turun ke tanah, di mana dia duduk dengan kaki bersilang sebelum menutup matanya. Dia sudah bisa merasakan kekuatan tak terlihat yang menolaknya dari segala arah, dan itu sangat tidak nyaman. Waktu perlahan berlalu, dan setelah waktu yang lama, ledakan fluktuasi energi yang aneh tiba-tiba meletus di atas kepala, sementara selimut awan gelap muncul. Udara di sekitar Han Li mulai berputar dan melengkung, membuatnya mustahil untuk melihatnya. Tiba-tiba, Han Li membuka matanya dan membalik tangan untuk menghasilkan item tertentu, yang kemudian langsung meledak. Sebuah petir perak tebal datang menabrak dari atas, dan Han Li menghilang di tempat dalam sekejap di tengah petir. Semburan gemuruh keras terdengar di puncak gunung tandus di alam roh, dan celah spasial putih terbuka, mengikuti bola cahaya 5 warna muncul dari dalam. Bola cahaya kemudian berubah menjadi formasi cahaya raksasa yang berukuran lebih dari 100 kaki. Detik berikutnya, ledakan fluktuasi spasial melonjak di tengah kilatan busur petir yang tak terhitung jumlahnya, dan Han Li tersandung keluar dari formasi. Dia mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, dan celah spasial serta formasi di bawahnya menghilang di tengah bunyi gedebuk yang tumpul. Semuanya kembali normal, dan selain kemunculan Han Li yang tiba-tiba, seolah-olah tidak ada yang berubah. Han Li dengan cepat memeriksa sekelilingnya sebelum mengarahkan jari ke glabelannya sendiri. Semburan indera spiritual yang sangat besar langsung dilepaskan, melonjak ke segala arah di sekitarnya. Sepertinya aku tidak terlalu jauh dari koordinat yang telah ditentukan. Ini perjalanan yang cukup sukses, renung Han Li pada dirinya sendiri sambil melepaskan jarinya dari glabelannya sendiri. Namun, alih-alih segera pergi, dia duduk di atas batu yang bersih dan mulai bermeditasi di sana sementara harta karun bersinar tanpa henti di salah satu lengan bajunya. Sekitar 6 jam kemudian, seberkas cahaya putih melesat ke arahnya dari kejauhan sebelum mencapai puncak gunung hanya dalam beberapa kilatan. Cahaya kemudian memudar untuk mengungkapkan Mo Jianli, yang berkata dengan ekspresi gembira, "Saya senang melihat Anda telah kembali dengan selamat juga, Saudara Han, saya tahu Anda tidak akan terlalu jauh. Hehe, tidak perlu mengatur koordinat di lokasi yang terlalu terpencil. Melihat kita berdua telah kembali, ayo pergi dan melihat Raja Roh. Itu tidak akan menjadi situasi yang sangat baik jika dia tidak memilikinya. Cukup banyak jimat petir Sanxing dan semuanya diambil oleh Sueran dan Heilin," jawab Han Li tidak tergesa-gesa. Ekspresi Mo Jianli sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia menjawab, "Itu benar.
Ayo segera pergi ke gunung roh tersembunyi. Han Li mengangguk sebelum membuat segel tangan, naik ke udara sebagai seberkas cahaya biru sebelum terbang ke arah tertentu, diikuti oleh Mo Jianli. Mereka berdua dengan cepat menghilang ke kejauhan, dan tak lama kemudian, mereka tiba di dekat gunung roh tersembunyi sebelum segera menuju ke puncak gunung. Bunyi tumpul terdengar di depan saat batasan warna berbeda muncul untuk menghentikan mereka. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini, namun saat dia hendak menghancurkan batasan ini dengan paksa, sebuah suara pria tiba-tiba terdengar. "Salam, Senior. Raja Roh telah menginstruksikan kami untuk membawa Anda kepadanya." Begitu suaranya menghilang, Roh Kudus botak bernama Ling Yin muncul, dan dia membungkuk hormat ke arah duo Han Li. Mata Han Li sedikit menyipit, dan dia menginstruksikan, "Pimpin jalan." "Silakan ikuti saya, Senior." Ling Yin membungkuk sedikit lagi sebelum melakukan apa yang diperintahkan. Semua batasan di depan secara otomatis berpisah untuknya, dan duo Han Li mengikuti di belakangnya. Beberapa saat kemudian, mereka dibawa ke aula tempat mereka pertama kali bertemu dengan Raja Roh, dan saat mereka masuk, mereka segera melihat dua sosok yang mereka kenal. Sue Ran dan Hei Lin duduk di satu sisi aula, mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Namun, suara mereka tiba-tiba berhenti begitu Han Li dan Mo Jianli memasuki aula, dan mereka berdua mengalihkan perhatian mereka ke duo Han Li. Murid Mo Jianli sedikit berkontraksi setelah melihat ini, tetapi dia berpura-pura tidak peduli saat dia tertawa kecil. "Aku mengira kita sudah tiba cukup awal, tapi sepertinya kita masih sedikit terlambat." "Sudah berapa lama kalian berdua di sini? Kamu sudah menyelesaikan perdaganganmu dengan Brother Spirit?" Sue Ran melemparkan pandangan waspada ke arah Han Li, lalu memaksakan senyum di wajahnya sendiri saat dia menjelaskan, "Kami berdua baru saja tiba juga, dan kami bahkan masih belum bertemu Brother Spirit." Mo Jianli menghela nafas lega setelah mendengar ini. "Begitu, jadi kita belum terlambat. Di mana Brother Spirit dan kapan dia keluar untuk menemui kita?" "Dia akan segera datang. Saya baru saja diberitahu bahwa Brother Spirit telah mengasingkan diri beberapa hari terakhir ini, jadi dia akan membutuhkan beberapa waktu untuk sampai ke sini," jawab Sue Ran. "Begitu," jawab Mo Jianli dengan tersenyum sebelum duduk di sisi lain aula dengan Han Li. Han Li tetap diam sejauh ini, tapi dia secara alami bisa melihat kewaspadaan yang Sue Ran dan Hei Lin sembunyikan ke arahnya. Tampaknya pertempuran di alam Asura kecil telah meninggalkan kesan yang cukup lama bagi mereka. "Ngomong-ngomong, apakah kamu berhasil menemukan cek gizi itu?" Han Li tiba-tiba bertanya. "Kami melakukannya, tapi makhluk itu sangat licik, dan hanya bentrok dengan kami sekali sebelum meninggalkan sarangnya. Sayangnya, kami tidak bisa tinggal di alam Asura kecil terlalu lama. Jika tidak, kami pasti akan memburunya," Sue Ran menjawab dengan kecewa. "Sayang sekali," jawab Han Li, dan tidak jelas apakah dia benar-benar mempercayai cerita ini. Saat Sue Ran juga hendak menanyakan sesuatu padanya, sebuah suara gembira tiba-tiba terdengar dari luar aula. "Haha, kamu akhirnya kembali, rekan-rekan Taois. Aku sudah menunggu cukup lama." Sosok tua berjubah putih kemudian muncul di luar aula sebelum masuk ke ruangan. Hei Lin sangat senang melihat pria tua itu, dan dia segera berdiri ketika dia berkata, "Brother Spirit Monarch, kami telah mendapatkan inti Asura Spider yang kamu minta." "Begitukah? Apakah saya bisa memeriksanya?" Raja Roh buru-buru bertanya saat sedikit kegembiraan melintas di matanya. "Tentu saja." Hei Lin menjentikkan pergelangan tangan untuk mengirim gelang penyimpanan hijau terbang di udara tanpa ragu-ragu. Raja Roh menangkap gelang itu sebelum menyapu indera spiritualnya ke dalamnya, di mana ekspresi senang muncul di wajahnya. "Ini memang inti Asura Spider yang matang, dan kekuatan waktu di dalamnya seharusnya cukup bagiku untuk memperbaiki Thread of Time." Kalau begitu, ekspresi agak cemas muncul di wajah Hei Lin. "Haha, yakinlah, rekan Dao Hei." Raja Roh terkekeh sebelum menyimpan gelang penyimpanan itu,
lalu menyapu lengan baju ke arah Heilin untuk melepaskan kotak giok yang memiliki beberapa jimat yang ditempelkan di sana. Heilin sangat gembira saat dia membuka mulutnya untuk melepaskan semburan cahaya hitam yang menyapu kotak giok sebelum menyeretnya ke arahnya. Sementara itu, Sue Ran menatap tajam pada Mo Jianli dan Han Li dengan tatapan gugup di matanya. Chapter 2307. Lampu Jiwa Asal. Ekspresi Mo Jianli sedikit berubah saat dia berbalik untuk menilai kotak giok dengan tatapan penuh perhatian, sementara Han Li memandang dengan acuh tak acuh. Sue Ran menghela napas lega saat melihat ini. Pada titik ini, Heilin telah menarik kotak giok ke dalam genggamannya sendiri. Jimat dan tutup kotak telah dilepas, dan petir keras terdengar saat lencana batu giok yang panjangnya sekitar setengah kaki terbang keluar dari dalam. Lencana giok memiliki busur petir yang berkedip di seluruh permukaannya dan runi emas yang tak terhitung jumlahnya tertulis di atasnya. Jadi ini jimat petir Sanxing, gumam Heilin pada dirinya sendiri dengan ekspresi gembira. Saudara roh, saya juga memiliki 3 inti Asura Spider di sini. Apakah Anda ingin melihatnya? Pada kesempatan ini, Mo Jianli yang berbicara. Ekspresi Sue Ran sedikit menjadi gelap setelah mendengar ini. Namun saat dia hendak mengatakan sesuatu, Raja Roh terkekeh, yakinlah, rekan-rekan Taois, dari inti yang Anda miliki. Itu bagus untuk didengar, kata Mo Jianli, tetapi dia masih melemparkan kotak kayu hijau ke arah Raja Roh. Sue Ran memberikan herem dingin saat dia mengeluarkan gelang penyimpanan dan juga melemparkannya ke arah Raja Roh. Hanya Han Li yang terus duduk diam di tempat, seolah-olah dia benar-benar tidak khawatir bahwa tidak akan ada cukup jimat petir Sanxing untuk semua orang. Raja Roh melirik Han Li dengan penuh arti sebelum menyapu lengan baju di udara untuk menangkap inti yang ditawarkan kepadanya oleh Sue Ran dan Mo Jianli. Setelah pemeriksaan singkat, dia melemparkan kotak batu giok ke arah mereka masing-masing juga. Mata Mo Jianli dan Sue Ran berbinar bersamaan saat mereka menangkap kotak-kotak itu, lalu melepaskan jimat dan tutupnya dengan kegembiraan di wajah mereka. Rekan Taois Han, apakah Anda tidak tertarik dengan jimat saya atau apakah Anda kembali dengan tangan kosong? Raja Roh bertanya. Tentu saja saya tidak kembali dengan tangan kosong, tetapi pertama-tama, saya ingin bertanya berapa banyak jimat yang tersisa, jawab Han Li sambil tersenyum. Raja Roh agak terkejut mendengar ini. Berapa banyak? Mungkinkah kamu mendapatkan banyak kor Asura Spider? Han Li tidak memberikan penjelasan dan hanya menunggu jawaban atas pertanyaannya dengan senyum di wajahnya. Sue Ran dan yang lainnya agak bingung melihat ini. Masing-masing dari mereka hanya menerima 3 inti dari Asura Spider. Jadi mengapa sepertinya Han Li memiliki lebih banyak? Raja Roh terdiam lama sebelum akhirnya menjawab, sejujurnya, jimat petir Sanxing adalah harta paling berharga dari ras roh kita, jadi bahkan aku tidak memiliki banyak milikku. Saat ini, aku hanya punya tinggal 2. Jika kamu benar-benar memiliki banyak inti Asura Spider, maka kamu dapat mengambil keduanya. Baiklah, kalau begitu aku akan melakukannya, jawab Han Li tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, dia membalik tangan untuk menghasilkan kotak giok dan pedang tembus pandang kecil di tengah kilatan cahaya spiritual. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengirim 2 benda itu terbang ke arah Raja Roh sebagai 2 bola cahaya putih. Raja Roh menangkap kedua benda itu dalam genggamannya, dan bukannya langsung membuka kotak itu, dia melemparkan pandangan penasaran ke arah pedang kecil itu. Beberapa saat kemudian, sedikit pencerahan muncul di matanya. Hehe, pedang terbang ini adalah sesuatu yang saya peroleh dari musuh yang kuat di alam Asura kecil, dan itu dibuat dari beberapa inti Asura Spider. Ada 5 dari pedang itu secara total, tetapi 4 di antaranya dihancurkan selama pertempuran kami, dan ini satu-satunya yang tersisa. Han Li menjelaskan dengan tidak tergesa-gesa. Sue Ran dan yang lainnya juga tercerahkan setelah mendengar ini.
Pedang terbang ini tidak lain adalah salah satu dari 5 pedang yang dipegang oleh pria berjubah brokat. 4 dari mereka telah dihancurkan dalam pertempuran, tetapi yang terakhir telah jatuh ke pasir dan diambil oleh Han Li secara rahasia setelah pertempuran. Pria berjubah brokat itu tampaknya telah menjalin aliansi yang sangat kuat dengan laba-laba Asura sebelum dikhianati. Jadi tidak terlalu mengada-ada untuk berpikir bahwa dia bisa mendapatkan begitu banyak inti untuk memperbaiki pedang terbang itu. Itu adalah inovasi yang cukup brilian untuk secara langsung menggunakan inti untuk memperbaiki pedang terbang. Adapun kotak giok yang menyertai pedang, yang secara alami berisi 3 inti Asura Spider lainnya. Setelah memeriksa inti untuk memastikan tidak ada yang salah, Raja Roh memberikan 2 jimat lainnya kepada Han Li tanpa ragu-ragu. Baginya, semakin banyak utas waktu yang bisa dia perbaiki, semakin baik. Dengan demikian, semua pihak sangat senang setelah perdagangan. Setelah itu, Han Li dan yang lainnya tidak lagi berlama-lama di Gunung Roh tersembunyi, dan mereka dengan cepat berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Roh. Raja Roh juga tidak mencoba untuk menahan mereka. Jadi mereka semua dengan cepat pergi. Begitu Han Li dan Mo Jianli pergi, mereka langsung menuju ke tempat Silver Moon menunggu mereka bersama dengan tabut suci Ing Spirit. Setengah hari kemudian, mereka berdua turun ke lembah tersembunyi, di mana mereka disambut oleh Silver Moon yang gembira, Zhuge Oil, dan Patriark Huasi. Tak lama kemudian, ledakan dengungan terdengar dari dalam lembah, dan tabut suci Ing Spirit muncul sebelum terbang menuju wilayah manusia. Han Li duduk di tengah ruang rahasia di lantai bawah bahtera, dan ada beberapa item melayang di sekelilingnya, terdiri dari lampu kuno, 2 lencana giok yang dengan busur petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip di seluruh mereka, 5 manik berwarna, dan botol kecil berwarna putih. Ini semua adalah harta yang dia dapatkan selama perjalanan ini. Setelah memeriksa barang-barang ini sebentar, dia tiba-tiba mengangkat alis sebelum mengarahkan jari ke lencana giok. Tanda emas yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di permukaan lencana, dan sambaran petir keluar darinya sebelum mengenai ujung jarinya. Han Li dikejutkan oleh sensasi mati rasa, dan dia kehilangan semua perasaan di seluruh tangan itu sementara kulitnya menjadi sedikit hangus hitam. Hati Han Li sedikit tersentak saat melihat ini, dan dia segera menyuntikkan kekuatan sihirnya yang sangat besar ke tangannya. Baru kemudian tangannya yang mati rasa mendapatkan kembali perasaan dan kulitnya yang semula. Seperti yang diharapkan dari jimat abadi yang legendaris, saya harap itu benar-benar berguna melawan kesengsaraan surgawi, gumam Han Li pada dirinya sendiri dengan ekspresi senang di wajahnya. Setelah itu, dia membalik tangan untuk menghasilkan 2 kotak giok, tempat dia menyimpan sepasang lencana giok. Kedua kotak itu kemudian disimpan dalam sekejap sebelum dia melambaikan tangan ke arah lampu kuno itu. Harta itu segera ditarik ke dalam genggamannya, dan dia mulai memeriksanya dengan cermat. Lampu itu mampu memanggil burung merak yang mirip dengan binatang suci Moulan, jadi itu jelas bukan harta biasa. Memikirkan kembali bagaimana bentuk asli pria berjubah brokat itu juga seekor merak, orang harus merenungkan apa hubungannya dengan merak yang dimanifestasikan menggunakan harta itu. Selain pola roh di seluruh permukaan lampu, bahan yang digunakan untuk memperbaikinya sangat langka, dan bahkan Han Li tidak dapat mengidentifikasi semuanya. Namun, materi yang bisa dia identifikasi semuanya sangat berharga. Setelah merenung sejenak, dia sepertinya telah membuat keputusan. Dia membuat segel tangan, dan seutas benang tembus pandang keluar dari glabelanya di tengah kilatan cahaya spiritual sebelum menghilang ke dalam lampu. Dia kemudian menutup matanya dan mulai memeriksa harta karun itu secara menyeluruh. Waktu perlahan berlalu, dan hanya setelah sehari semalam benang tembus pandang itu kembali ke Han Li. Setelah itu dia membuka matanya dengan ekspresi gembira. Jadi harta ini dikenal sebagai lampu jiwa asal. Tidak heran ia bisa memanggil merak itu dibentuk oleh gumpalan jiwa makhluk itu. Han Li sangat gembira saat membuat penemuan ini. Lampu jiwa asal adalah harta karun yang dapat meningkatkan fragmen jiwa.
Ada juga harta lain di mana fragmen jiwa dapat disimpan. Tetapi kecuali jika fragmen jiwa dapat menjadi keberadaan yang independen, itu pasti akan hancur kecuali jika kembali ke inangnya. Sebaliknya, tidak ada kekhawatiran seperti itu dengan lampu jiwa asal ini. Faktanya, harta itu mampu memelihara dan meningkatkan fragmen jiwa yang tersimpan di dalamnya dari waktu ke waktu. Jika fragmen jiwa dapat disempurnakan menggunakan beberapa teknik rahasia khusus, maka itu bahkan bisa menjadi keberadaan seperti cloning. Selanjutnya, terlepas dari seberapa kuat klon itu, tidak perlu khawatir tentang serangan balasan selama seseorang memiliki lampu jiwa asal ini. Dalam keadaan yang benar, harta ini bahkan dapat memelihara pecahan jiwa pemiliknya untuk menjadi lebih kuat daripada pemiliknya sendiri. Han Li menarik napas dalam-dalam, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Sejak hilangnya Naschen Soul keduanya, dia berniat untuk memelihara klon, dan harta ini sempurna untuk tujuan itu. Dia dengan hati-hati memeriksa lampu itu beberapa kali lagi untuk memastikan bahwa itu memang bisa memelihara pecahan jiwa, dan setelah memastikan tidak ada yang salah, dia segera menanam pecahan jiwa ke dalam lampu. Setelah fragmen jiwa ini menjadi cukup kuat, dia harus memikirkan dengan tepat bagaimana dia ingin mengembangkannya. Dengan demikian, Han Li menyapu lengan baju di udara, melepaskan semburan cahaya spiritual untuk menyimpan lampu jiwa asal pergi sebelum mengarahkan perhatiannya ke botol kecil. Isi botol itu tidak lain adalah darah sejati Xuan Wu yang dia peroleh. Begitu dia melahap darah ini dan memurnikannya, dia akan dapat secara drastis meningkatkan kekuatan 12 transformasi kebangkitan miliknya. Ironisnya, dia berpikir bahwa tidak mungkin ada orang yang dapat mengumpulkan semua 12 jenis darah asli dan menguasai semua 12 transformasi. Namun dia telah mengumpulkan setengahnya, yang terdiri dari naga sejati, Phoenix surgawi, kunpeng, merak 5 warna, dan kera gunung raksasa. Jika dia bisa menguasai transformasi Xuan Wu juga, maka dia akan melewati setengah jalan. Jika dia bisa mencapai semua 12 transformasi, maka bentuk roh sejati yang bisa dia ubah tidak diragukan lagi akan menjadi sangat kuat. Bagaimanapun, dengan setiap transformasi baru yang dicapai, kekuatan keseluruhan dari 12 transformasi kebangkitan akan ditingkatkan ke tingkat yang luar biasa. Dengan pemikiran itu, Han Li meraih botol kecil itu sebelum melepas tutupnya dan melahap isinya. Chapter 2308. Wawasan Hukum. Beberapa hari kemudian, Han Li membuka kembali matanya, dan pada titik ini, dia telah memurnikan darah sejati Xuan Wu. Dia segera membuat segel tangan, berubah menjadi kura-kura hitam raksasa di tengah kilatan cahaya yang bersinar. Kura-kura itu tingginya sekitar 50 hingga 60 kaki dan menempati hampir seluruh ruang rahasia. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak di atas cangkang hitamnya, membentuk penghalang cahaya yang menghadirkan pemandangan mistis untuk dilihat. Dalam hal kemampuan keseluruhan, bentuk Xuan Wu ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan transformasi lainnya, tapi itu pasti memiliki kekuatan pertahanan terbaik. Ini adalah kesimpulan yang Han Li cepat dapatkan setelah memeriksa formulir Xuan Wu secara singkat, dan itu tidak mengejutkan baginya. Bagaimanapun, Xuan Wu selalu terkenal karena daya tahannya di antara semua makhluk roh sejati. Kura-kura raksasa menghilang di tengah kilatan cahaya lain, dan Han Li kembali ke bentuk manusianya. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk menyelesaikan keresahan dalam energi di dalam tubuhnya yang disebabkan oleh transformasi, dia menyapu lengan baju di udara, dan manik-manik yang telah dipaksa ke sudut ruang rahasia terbang kembali ke arahnya. Ini tidak lain adalah manik domain, dan Han Li memeriksanya sebentar sebelum membuat segel tangan, di mana dia tiba-tiba menghilang dari dalam ruang rahasia. Detik berikutnya, Han Li muncul kembali di dalam domain bit, melayang tepat di atas pulau raksasa yang sama. Dia melihat ke bawah tetapi gagal melihat siapapun, jadi dia melepaskan indera spiritualnya untuk dengan cepat menyapu seluruh pulau,
di mana alisnya sedikit berkerut. Tidak ada satupun ikan luar angkasa di pulau itu. Han Li kemudian meletakkan jari ke gelabelannya sendiri, dan perasaan spiritual yang dia lepaskan langsung meningkat beberapa kali lipat. Perasaan spiritualnya yang luar biasa segera meluas hingga mencakup semua pulau lain juga, dan sebagai hasilnya, dia akhirnya menemukan sesuatu. Dia segera terbang ke arah tertentu sebagai seberkas cahaya biru, dan beberapa saat kemudian, dia muncul di atas salah satu pulau kecil di tengah ledakan fluktuasi spasial. Dia mengarahkan pandangannya ke bawah, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Pulau tandus itu sekarang dipenuhi dengan serangkaian bangunan segitiga baru dengan ketinggian berbeda, dan ada banyak makhluk spesies yang masuk dan keluar dari bangunan ini. Begitu Han Li muncul, beberapa makhluk spesies yang paling kuat segera menyadarinya, dan mereka buru-buru berlutut dengan kagum dan hormat di mata mereka. Akibatnya, semua orang memperhatikannya juga, dan mereka dengan cepat berlutut juga. Beberapa saat kemudian, semua makhluk ikan luar angkasa berkumpul di bawah Han Li, berdiri dengan tangan tergantung dengan hormat di sisi mereka. "Tuan, Anda akhirnya mengunjungi kami lagi," kata kepala suku sambil naik ke udara dengan ekspresi gembira. "Apakah aku tidak diterima di sini?" Han Li bertanya dengan senyum geli. "Tentu saja, Tuan, kami semua sangat gembira dan sangat tersanjung atas kunjungan Anda," kepala suku buru-buru menjawab sambil tersenyum lebar. "Haha, tidak apa-apa, aku hanya bercanda. Ada pulau yang lebih besar di sana dan 2 pulau lainnya juga. Kenapa kalian semua berkumpul di pulau ini sendirian?" Han Li bertanya dengan ekspresi penasaran. "Domain Bit telah disempurnakan olehmu, jadi itu milikmu, dan kami sudah sangat beruntung telah diizinkan untuk tinggal di sini. Jika kami mengubah ranah ini terlalu banyak dan entah bagaimana menyebabkan sesuatu yang tidak beres, kami akan melakukan pelanggaran besar," jawab kepala suku. "Tidak perlu terlalu khawatir, jika ranah ini mudah rusak, maka Domain Bit tidak akan dianggap sebagai harta yang luar biasa. Selain pulau terbesar, Anda dapat menjelajahi pulau-pulau kecil lainnya dengan bebas," kata Han Li. Kepala suku segera mengucapkan terima kasih dengan cara yang gembira. "Terima kasih atas kebaikan Anda, Guru. Kami memiliki beberapa keterampilan dalam hal menanam obat-obatan roh. Bagaimana kalau kami mengatur beberapa ladang obat untuk Anda di sini?" "Bidang kedokteran, tentu, lanjutkan dan atur dulu. Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu punya cucu perempuan yang cukup mahir dalam pemurnian pil. Bisakah aku bertemu dengannya?" Han Li bertanya. "Lan Yao, datang dan temui tuan kita," kepala suku segera memanggil setelah mendengar ini. Ikan luar angkasa betina yang elegan yang berada di bawah sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum segera naik ke udara, lalu mengulurkan hormat-hormat ke arah Han Li. Lan Yao memberi hormat kepada tuannya. "Aku mendengar dari kakekmu bahwa kamu memiliki bakat dalam pemurnian pil. Apakah itu benar?" Han Li bertanya sambil menilai wanita muda itu. Kakek terlalu liberal dengan pujiannya. "Penyempurnaan pil hanyalah hobi saya. Saya tidak akan berani mengklaim bahwa saya memiliki bakat di dalamnya," jawab wanita muda itu dengan malu-malu, dan sepertinya dia sangat jarang berbicara dengan orang asing. "Hehe, tidak perlu terlalu rendah hati. Saya telah melihat kuali dan bahan pemurnian pil Anda. Anda bahkan tidak akan dapat menggunakan banyak hal itu kecuali Anda sangat mahir dalam seni pemurnian pil. Saya punya beberapa pertanyaan tentang penyempurnaan pil yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Jawab saja semampu Anda," kata Han Li. "Saya akan melakukan yang terbaik," jawab wanita muda itu dengan patuh. Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum memecat makhluk ikan luar angkasa lainnya, lalu memulai pertanyaannya. Han Li adalah ahli penyempurnaan pil dalam dirinya sendiri, dan pertanyaannya tidak terlalu dalam dan mendalam, tetapi itu semua adalah pertanyaan yang sangat khusus dan khusus yang pasti tidak dapat dijawab oleh ahli penyempurnaan pil biasa. Namun, Lan Yao mampu memberikan jawaban atas sebagian besar pertanyaan, dan setelah 1 jam bertanya, Han Li sangat terkejut dan terkesan dengan bakatnya dalam seni pemurnian pil.
Han Li terdiam beberapa saat sebelum mengajukan sesuatu yang cukup mengejutkan bagi Lan Yao dan kakeknya. Saya dapat mengatakan bahwa Anda memang memiliki bakat cemerlang di bidang ini. Selama basis kultivasi Anda dapat mengikuti, mungkin Anda akan dapat melangkah lebih jauh daripada saya dalam seni pemurnian pil. Bagaimana dengan ini? Mengapa, tidakkah Anda menerima saya sebagai master Anda dalam pemurnian pil? Saya dapat memberi Anda dukungan dalam kultivasi normal Anda, serta beberapa panduan khusus dalam penyempurnaan pil untuk membantu meningkatkan penguasaan seni Anda. Kepala suku sangat gembira sehingga dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Kamu akan bersedia menerima Yaoer sebagai muridmu? Luar biasa, Yaoer, cepat dan sapa tuanmu. Yaoer memberi hormat kepada tuannya. Lan Yao segera berlutut dan bersujud ke arah Han Li lagi. Haha, tidak perlu formalitas seperti itu. Sebagai murid baruku, aku berkewajiban memberimu hadiah. Berikut adalah beberapa pil dan wawasan kultivasi yang telah aku kumpulkan. Bawa dirimu ke tahap tempering spasial terlebih dahulu, dan saya akan mulai menginstruksikan Anda dalam penyempurnaan pil setelah itu, kata Han Li sambil tersenyum sambil melemparkan 7 atau 8 botol pil dan batu giok ke arah Lan Yao. Terima kasih, Tuan, saya pasti akan melakukan yang terbaik, jawab Lan Yao sambil menangkap botol dan selip batu giok dengan gembira. Teruslah berkultivasi di alam ini untuk saat ini. Begitu kita kembali ke ras manusia, aku akan membawamu keluar untuk bertemu dengan saudara dan saudari bela diri seniormu. Baiklah, aku pergi sekarang, kata Han Li sambil tersenyum, lalu bersiap untuk pergi setelah memberi kepala suku anggukan perpisahan. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepala suku, dan dia buru-buru berkata, "Tolong tunggu, Guru, saya punya sesuatu untuk diberikan kepada Anda." Han Li agak terkejut mendengar ini. "Oh, apa itu? Tolong lihat, Tuan," kata kepala suku sambil mengeluarkan kotak hitam dari lengan bajunya sebelum menawarkannya kepada Han Li dengan kedua tangan. Han Li menyapu lengan baju di udara, dan kotak itu segera ditarik ke arahnya. Dia kemudian menjentikkan jari ke arah kotak itu, dan tutupnya terbang sendiri, memperlihatkan sekitar selusin objek dengan ukuran berbeda, termasuk beberapa pecahan batu, slip batu giok, dan gulungan. Alih-alih meraih barang-barang itu segera, Han Li bertanya, "Apa ini?" Ini adalah beberapa wawasan tentang hukum ruang yang ditinggalkan oleh makhluk kuat masa lalu dari ras ikan antariksa kita. Hanya kepala suku dari ras kita yang berhak melihat catatan ini, tetapi basis kultivasi saya terlalu lemah untuk hal-hal ini. Gunakan untuk saya, jadi saya menawarkannya kepada Anda dengan harapan mereka dapat membantu Anda, Guru, jawab kepala suku dengan hormat. "Oh, jadi kamu sudah mengidentifikasi fakta bahwa aku juga memiliki kekuatan spasial?" Han Li bertanya saat senyum tipis muncul di wajahnya. Sebagai kepala suku spesifis Rache, saya jauh lebih sensitif terhadap kekuatan spasial daripada saudara-saudara saya. Kekuatan spasial dalam tubuh Anda tidak terlalu kuat, tapi saya masih bisa merasakannya, jawab kepala suku. Benda-benda ini memang berguna bagiku, jadi aku akan menyimpannya. Aku benar-benar akan pergi sekarang, kata Han Li dengan anggukan yang berarti, lalu menyimpan kotak itu sebelum benar-benar pergi kali ini di tengah ledakan fluktuasi spasial. Setelah kepergian Han Li, kepala suku menoleh ke Lan Yao, dan menghela nafas, "Ayo kembali. Kamu benar-benar beruntung, Yaoer. Sepertinya kamu akan menjadi harapan masa depan seluruh ras kita. Mulai sekarang, kamu akan bebas menggunakan semua sumber daya dalam ras kami sehingga Anda dapat maju dalam kultivasi Anda secepat mungkin." Beberapa bulan kemudian, tabut suci Inspirit akhirnya kembali ke ras manusia. Begitu mereka tiba, mereka segera diberitahu tentang berita yang mencengangkan. Chapter 2309. Kejatuhan Oh Xiao. Apa, kakek saya akan melampaui kesengsaraannya dalam 7 hari?
Mengapa kesengsaraan datang begitu cepat? Silver Moon berseru dengan panik. Mereka baru saja tiba di aula teleportasi Deep Heaven City, dan penatua yang bertugas adalah orang yang baru saja memberitahu mereka tentang berita buruk ini. Sepertinya ada beberapa jenis kecelakaan selama pengasingan senior Oh Xiao, jadi dia terpaksa melampaui kesengsaraannya terlebih dahulu, dan tidak ada penundaan lebih lanjut yang mungkin. Untuk tujuan ini, Pulau Suci telah meminjam beberapa harta dari kota kita. Jika tidak, kita bahkan tidak akan pernah mendengar tentang ini, jawab tetua dengan senyum masam, lalu melemparkan tatapan hormat ke arah Han Li dan Mo Jianli. Bahkan jika kita menggunakan semua formasi teleportasi yang tersedia untuk kita, tidak mungkin kita bisa memberikan jimat petir Sanshin kepadanya dalam 7 hari. Kita hanya akan memiliki kesempatan jika saudara O dapat bertahan beberapa hari sementara. Menghadapi kesengsaraan surgawi, kata Mo Jianli dengan ekspresi muram. Ayo segera kembali ke Pulau Suci, mungkin kita bisa tiba tepat waktu. Teleportasi kita ke kota terdekat ke Pulau Suci, Han Li menginstruksikan. Hati sesepuh sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan dia segera membungkuk ketika dia menjawab, "Ya, senior." Dia kemudian menginstruksikan para penjaga di aula untuk membatalkan pembatasan pada formasi teleportasi tertentu sebelum dengan cepat menanam beberapa batu roh ke atasnya. Setelah persiapan selesai, Silver Moon segera bergegas ke formasi, sementara Han Li dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian, trio Han Li menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual. 9 hari kemudian, sebuah bahtera hitam raksasa tiba-tiba muncul di dekat Pulau Suci sebelum melaju langsung menuju pulau itu. Penjaga yang berpatroli buru-buru terbang menuju bahtera, tetapi setelah melihat rune kuno besar terukir di bagian depan bahtera, mereka semua segera berhenti sebelum mengulurkan busur hormat ke arah harta karun terbang. Bahkan sebelum bahtera mencapai mereka, sebuah suara mendesak terdengar dari dalam. Apakah Oh Xiao melampaui kesengsaraannya di pulau itu? Segera setelah itu, Mo Jianli muncul dari bahtera. Kami memberi hormat kepada seniormu. Senior Oh Xiao saat ini tidak berada di Pulau Suci. Sebaliknya, dia melampaui kesengsaraannya di lembah awan merah sekitar 50.000 kilometer jauhnya. Semua tetua di Pulau Suci telah pergi untuk membantunya. Juga, penjaga spasial Tempering Stage buru-buru menjawab. Lembah awan merah, Mo Jianli bergumam pada dirinya sendiri sebelum segera kembali ke bahtera yang melaju ke arah lain dengan kecepatan yang luar biasa, meninggalkan para penjaga untuk melihat dengan ekspresi bingung. Hampir 1 jam kemudian, bahtera hitam raksasa itu masih melaju di udara dengan Han Li, Mo Jianli, dan Silver Moon semuanya berdiri di depan. Mereka bertiga memandang dengan ekspresi muram, dan Silver Moon merasa sangat cemas. Han Li telah memperoleh 2 jimat petir Sanshin dari Raja Roh, dan dia telah memberitahunya bahwa dia bersedia memberikan 1 kepada Patriark Oh Xiao untuk membantunya dalam transendensi kesengsaraannya. Dia sangat gembira mendengar ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa krisis seperti itu akan tiba-tiba muncul begitu mereka kembali ke ras manusia. Tiba-tiba, bunyi gedebuk tumpul terdengar dari dalam tubuh Silver Moon, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba hancur. Wajah Silver Moon segera berubah pucat pasi setelah mendengar ini. Apa yang terjadi, Yue? Han Li segera menyadari perubahan kulitnya, dan firasat muncul di hatinya. Air mata mulai menggenang di mata Silver Moon, dan bukannya menjawab Han Li, dia membuka mulutnya untuk melepaskan lencana batu giok merah cerah. Lencana itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi ada potret laki-laki yang sangat hidup terukir di permukaannya. Han Li segera mengidentifikasi potret itu sebagai salah satu Patriark Oh Xiao. Pada saat ini, ada retakan di seluruh lencana batu giok, dan jumlah retakan hanya meningkat. Setelah rentang beberapa napas, seluruh lencana batu giok hancur menjadi bubuk yang mulai menyelinap melalui jari-jarinya, sementara dia melihat dengan ekspresi bingung. Cukup jelas bagi Han Li apa yang telah terjadi, dan dia menghela nafas pelan sebelum terdiam,
berdiri di samping Silver Moon untuk memberikan kenyamanan padanya. Mo Jianli juga terdiam saat dia melihat ke langit dengan sedih. Adapun Zhu Guo'er dan Patriark Huasi, mereka berdua bertukar pandang gugup dan tidak berani membuat suara. Tabut suci Ing Spirit masih melaju kencang, dan setelah hampir 1 jam, sekitar selusin garis cahaya tiba-tiba terbang ke arahnya. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini, dan bahtera terbang itu berhenti atas perintahnya. Garis-garis cahaya berkumpul di sekitar bahtera, lalu memudar untuk mengungkapkan para tetua Pulau Suci. Para tetua sangat gembira melihat Han Li dan Mo Jianli, tetapi ekspresi mereka segera berubah menjadi kesedihan saat mereka membungkuk hormat ke arah bahtera. Kami memberi hormat kepada senior Han dan senior Mo. Apakah O Xiao gagal mengatasi kesengsaraannya? Mo Jianli bertanya dengan ekspresi gelap. Memang, senior O baru saja binasa karena kesengsaraan surgawinya belum lama ini, meninggalkan 2 harta pelindung yang rusak dan inti roh, jawab seorang lelaki tua dengan hormat. Siapa yang memiliki inti roh kakekku? Berikan padaku, kata Silver Moon dengan suara dingin. Tentu saja, rekan Dao Linglong. Menurut keinginan terakhir senior O, intinya harus pergi kepadamu, jawab pria tua itu, lalu membalik tangan untuk menghasilkan kotak kayu kuning sebelum terbang ke bahtera dan menawarkan kotak itu ke Silver Moon dengan kedua tangan. Silver Moon sedikit gemetar, tapi dia masih menggertakkan giginya dan membuka kotak kayu untuk mengungkapkan inti putih seukuran kepalan tangan yang mengeluarkan aura familiar. Di samping inti duduk setengah dari pedang putih dan lonceng kuning kecil yang kehilangan bagian yang signifikan. Silver Moon dengan lembut membelai intinya saat dia berkata dengan suara tenang, "Saya ingin kedamaian dan ketenangan, tolong jangan ganggu saya selama ini." Setelah itu, dia berbalik dan melayang menuju kabin bahtera. Han Li menatap sosoknya yang pergi dan tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Hanya setelah dia memasuki kabin, dia kembali ke sesepuh Pulau Suci, dan menginstruksikan, kalian semua bisa naik bahtera juga. Ceritakan tentang transendensi kesengsaraan senior O, dan jangan lewatkan detail apapun. Ya, senior, kami pasti akan memberikan penghitungan ulang selengkap mungkin, jawab pria tua itu tanpa ragu-ragu. Han Li mengangguk sebagai tanggapan, dan para tetua Pulau Suci semua naik ke bahtera raksasa. Setengah tahun kemudian, Han Li berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya di bawah pohon pinus roh hijau di puncak gunung kecil di Pulau Suci. Dia mengintip ke lembah kecil yang diselimuti kabut putih di kejauhan, merenungkan sesuatu tanpa ekspresi. Tiba-tiba, fluktuasi spasial meletus di belakangnya, dan sosok kuning muncul sebelum membungkuk ke arah Han Li, lalu berdiri ke samping dengan hormat. Bagaimana tempat tinggal gua baru datang, Yue Tian? Han Li bertanya tanpa menoleh. Saya telah bertindak sesuai dengan instruksi Anda dan memeriksa sebagian besar wilayah dari 2 ras secara langsung. Hasilnya, saya akhirnya berhasil menemukan tempat yang sesuai dengan semua persyaratan, dan kami dapat pindah ke sana kapan saja, Hai Yue Tian menjawab dengan suara hormat. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia akhirnya berbalik. Oh, jadi di mana situs gua baru ini tinggal? Itu terletak di sebuah pulau di laut tanpa batas. Lokasinya sangat terpencil, tetapi ki spiritual di sana sangat melimpah, dan secara alami diselimuti di bawah medan gaya magnet yin-yang, yang dapat digunakan untuk dengan mudah membuat pembatasan pelindung yang kuat untuk tempat tinggal gua, jawab Hai Yue Tian. Begitu, itu terdengar seperti tempat yang cocok. Pergi dan kemasi barang-barangmu, kita akan meninggalkan Pulau Suci dalam beberapa hari, Han Li menginstruksikan. Ya, Tuan, bagaimana kabar senior Silver Moon? Apakah dia masih belum keluar dari pengasingan? Hai Yue Tian bertanya setelah beberapa saat ragu-ragu. Dia masih belum keluar dari pengasingan, tapi aku punya firasat dia akan keluar dalam beberapa hari ke depan, jawab Han Li sambil berbalik ke arah lembah di kejauhan lagi. Begitu, kalau begitu,
aku akan menginstruksikan murid-muridku untuk memulai persiapan untuk pindah. Hai Yuetian secara alami tidak memiliki alasan untuk meragukan kata-kata Han Li, dan dia membungkuk hormat lagi sebelum berangkat dari gunung kecil, meninggalkan Han Li untuk terus mengintip ke lembah berkabut. Beberapa saat kemudian, kabut di dalam lembah di depan tiba-tiba mulai bergolak, dan seberkas cahaya putih melesat sebelum muncul di atas Han Li. Aku baik-baik saja sekarang, Saudara Han, ayo pergi bersama, kata seorang wanita berjubah perak sambil tersenyum begitu dia muncul. Baiklah, ayo pergi. Aku sudah menemukan situs yang bagus untuk gua tempat tinggal kita untuk sementara waktu, jawab Han Li sambil tersenyum hangat. Maksudmu kita sekarang memiliki gua tempat tinggal semua untuk diri kita sendiri? Itu fantastis, aku benar-benar ingin melihatnya, kata Silvermoon dengan mata cerah. Chapter 2310. Laut tanpa batas dan pulau integrasi asal. Di laut antara wilayah manusia dan iblis adalah sekelompok pulau. Di antaranya adalah pulau raksasa dengan radius ribuan kilometer. Ribuan pembudidaya tingkat rendah sibuk bekerja di pulau ini, membangun serangkaian bangunan di sekitar gunung tertinggi di pulau itu. Pada saat yang sama, serangkaian harta formasi sedang dipasang di seluruh pulau, mengirimkan fluktuasi pembatasan yang melonjak ke udara ke segala arah. Di perut gunung tertinggi, Han Li saat ini menempatkan batu hitam dan putih bundar yang kira-kira seukuran kepala manusia ke dalam formasi raksasa yang menutupi beberapa hektar di area tersebut. Begitu batu itu diletakkan, seluruh formasi langsung mengeluarkan suara mendengung yang keras sambil melepaskan runi emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya hitam dan putih memancar dari batu, dan semburan fluktuasi energi yang aneh meletus sebelum menghilang. Bisakah formasi ini benar-benar memanfaatkan cahaya magnetik yin yang untuk mempertahankan pulau? Silvermoon bertanya sambil berdiri di belakang Han Li. Hehe, saya mengatur formasi penarik yin yang ini dengan mempelajari formasi kuno. Ada beberapa urat bumi cahaya magnetik besar di bawah pulau, dan setelah diaktifkan sepenuhnya, mereka tidak hanya akan dapat mempertahankan pulau, mereka bahkan dapat memperluas area formasi lebih dari 10 kali lipat, jawab Han Li. Dalam hal ini, keamanan pulau integrasi asal ini akan terjamin. Saya telah menyaksikan kekuatan cahaya magnetik yin yang, selama urat cahaya magnet tetap tidak terluka, mereka akan mampu menjebak bahkan kenaikan besar. Panggung untuk beberapa waktu, kata Silvermoon. Tidak hanya itu, tetapi saya telah menemukan bahwa seluruh formasi cahaya magnetik laut tanpa batas berkumpul di bawah gugusan pulau ini. Pulau-pulau lain juga memiliki urat bumi yang serupa di bawahnya, dan meskipun urat itu tidak sekuat pulau-pulau itu, satu di bawah pulau integrasi asal ini, mereka masih dapat memfasilitasi pembangunan beberapa formasi penarik yin yang lebih sederhana. Setelah formasi tersebut terbentuk, mereka akan dapat beresonansi dengan formasi di pulau ini untuk lebih meningkatkan kekuatannya dan memperluas jangkauannya sampai tingkat yang mencengangkan, jawab Han Li dengan sikap yang sedikit angkuh. Jika kita bisa melakukan itu, maka seluruh laut tanpa batas akan menjadi benteng yang tak tertembus bagimu, Saudara Han, kata Silvermoon. Hehe, apakah kamu sedikit iri? Jika aku mengingatnya dengan benar, ras serigala baru-baru ini mengirim sekelompok orang lain, apakah kamu benar-benar tidak akan bertemu mereka? Jika kamu bersedia untuk kembali, maka kamu pasti akan menjadi Raja Serigala berikutnya, kata Han Li sambil tersenyum. Saya tidak berniat melakukan tugas itu, saya akan membiarkan kakek nenek itu memilih Raja Serigala berikutnya. Yang saya inginkan sekarang adalah maju ke Grand Ascension Stage sehingga saya tidak akan tertinggal terlalu jauh dari Anda, kata Silvermoon. Dengan memutar matanya, kalau begitu, jangan kembali. Adapun seni ketidakpedulian yang telah kamu kembangkan, aku telah berkonsultasi dengan banyak buku dan menemukan bahwa itu tidak irreversible seperti yang pernah dikatakan Senior Oh Xiao, kata Han Li dengan serius.
terlihat tiba-tiba muncul di wajahnya. Silvermoon sangat senang mendengar ini, tetapi pandangan tidak percaya kemudian muncul di matanya. Apa, Anda mengatakan seni ketidakpedulian dapat dibalik? Tetapi kakek saya mengatakan kepada saya bahwa tidak ada cara untuk meninggalkan seni kultivasi ini kecuali saya bersedia untuk kembali ke tahap tempering spasial. Juga, jika saya memutuskan untuk menyerah seni kultivasi, akan sangat sulit bagi saya untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam kultivasi saya. Memang tidak mungkin untuk sepenuhnya meninggalkan seni ketidakpedulian, tetapi bukan tidak mungkin untuk memisahkannya dari tubuhmu, jawab Han Li. Apa artinya? Silvermoon agak bingung mendengar ini. Teorinya sangat sederhana, tetapi eksekusi sebenarnya agak sulit. Singkat cerita, saya dapat memperbaiki klon yang dapat Anda gunakan untuk mentransfer kekuatan seni ketidakpedulian Anda. Setelah Anda melakukannya, ada kemungkinan besar bahwa emosi juga akan dikeluarkan dari tubuhmu, Han Li menjelaskan. Itu dia, Silvermoon masih tidak percaya. Tentu saja, itu tidak bisa sembarang klon normal, dan begitu kekuatan seni ketidakpedulianmu dipisahkan dari tubuhmu, kamu masih akan kembali ke tahap tempering spasial. Tetapi perbedaannya adalah kamu akan dapat berkultivasi kembali ke tahap integrasi tubuh tanpa menemui hambatan apapun. Satu-satunya masalah adalah Anda harus meluangkan waktu untuk kembali ke basis kultivasi Anda saat ini, kata Han Li. Itu bukan masalah jika aku bisa membalikkan efek dari seni ketidakpedulian. Menurutmu seberapa besar kemungkinan ini berhasil? Silvermoon bertanya dengan suara ragu-ragu. Seharusnya sekitar 70% hingga 80%. Namun, untuk mengeluarkan seni ketidakpedulian dari tubuh Anda memerlukan bantuan seseorang dengan basis kultivasi dan indera spiritual yang jauh lebih unggul dari diri Anda sendiri. Jika Anda memutuskan untuk mengambil jalan ini, aku akan membantumu sendiri, jawab Han Li dengan ekspresi serius. Itu peluang sukses yang cukup tinggi. Namun, sepertinya tidak mudah untuk membuat klon yang cocok untuk tujuan ini, kata Silvermoon. Yakinlah, bahkan jika kita gagal, tidak akan ada ancaman bagi keselamatanmu. Juga, aku sudah menyiapkan tiruan untukmu, kata Han Li sambil tersenyum, lalu memanggil sosok hijau berkilauan di tengah kilatan lampu hijau. Bukankah itu tubuh rohmu? Apakah kamu memberikannya kepadaku sebagai tiruan? Silvermoon tercengang melihat sosok hijau itu. Itu benar, tubuh roh ini berbeda dari klon normal karena tidak memiliki sifat spiritual dan hanya sebuah wadah kosong. Saya biasanya mengontrolnya menggunakan gumpalan indera spiritual saya atau melalui kuer. Pada kultivasi saya saat ini, dasar, tubuh roh tahap integrasi tubuh ini tidak terlalu berguna bagiku lagi. Jadi itu sempurna untukmu. Tubuh roh sangat pra dan dapat dengan mudah menyerap semua jenis kekuatan yang berbeda. Selain itu sudah di puncak dari tahap integrasi tubuh, sehingga akan dapat menerima kekuatan seni ketidakpedulian Anda tanpa rasa takut akan serangan balasan. Han Li mengarahkan jarinya ke tubuh roh saat dia berbicara, dan segera mengambil bentuk yang identik dengan Silvermoon atas perintahnya. Kecuali kulitnya masih hijau. Silvermoon tercengang melihat ini, sementara Han Li menilai tubuh roh dengan ekspresi sedikit sedih. Dia berharap bahwa cairan hijau misterius akan memungkinkannya untuk berkembang tanpa batas di basis budidayanya tanpa langit-langit, tetapi untuk beberapa alasan, itu terjebak di puncak tahap integrasi tubuh, dan terlepas dari berapa banyak cairan hijau yang dia gunakan, itu masih belum bisa mencapai Grand Ascension Stage. Jadi, tidak ada gunanya selain bertindak sebagai klon untuk menyelesaikan masalah Silvermoon seputar seni ketidakpeduliannya. Kalau begitu, saya akan menerima tubuh roh ini. Dengan cloning ini yang saya miliki, saya lebih yakin bahwa kita akan berhasil. Saya akan segera mulai menyempurnakan tubuh roh ini, dan setelah proses itu selesai, kita bisa mulai dibalik dengan Art of Indifference, kata Silvermoon. Baiklah, semakin cepat masalah ini diselesaikan, semakin cepat aku bisa menghela nafas lega. Selama pengasinganmu,
Aku akan menyelesaikan gua tempat tinggal dan semua formasi. Setelah itu, aku akan bisa meminjamkanmu milikku yang tidak terbagi. Bantuan, kata Han Li sambil mengangguk sambil tersenyum. Silvermoon juga tersenyum sebagai tanggapan sebelum membuat segel tangan, di mana dia langsung menghilang di tempat. Setelah kepergiannya, Han Li berbalik lagi dan mulai menguji semua batasan yang mampu diwujudkan oleh formasi. Dia sangat terburu-buru untuk menyelesaikan masalah seni ketidakpedulian Silvermoon saat dia bersiap untuk perjalanan panjang yang akan segera dia lakukan. Dia harus melakukan perjalanan ke benua lain, dan dia tidak tahu jenis bahaya apa yang bisa dia hadapi, jadi dia secara alami tidak ingin Silvermoon menemaninya. Bagaimanapun, alam roh adalah tempat yang sangat besar, dan meskipun dia bisa memastikan pelestarian diri, dia tidak bisa menjamin hal yang sama untuk orang-orang di sekitarnya. Han Li telah merencanakan untuk melakukan perjalanan ke benua lain dalam beberapa tahun, dan dia hanya akan membawa Zhu Guo'er dan Patriark Hua Xi bersamanya. Kekuatan spiritual Zhu Guo'er diperlukan untuk mencari jalan masuk ke langit roh kecil, sementara Hua Xi sangat mahir dalam kemampuan atribut air, jadi dia bisa berguna dalam perjalanan ini. Dengan mengingat hal itu, sosok cantik yang berada jauh di dalam hatinya melintas di benaknya, tetapi dia mengambil napas dalam-dalam untuk menekan pikiran tentangnya. Jika perjalanannya ke benua lain berjalan lancar, maka dia akan bisa bertemu dengannya dalam waktu dekat. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan formasi penarik yin yang dan memastikan tidak ada yang salah. 3 hari berlalu dalam sekejap, dan pulau integrasi asal telah mengalami transformasi drastis. Ki spiritual di pulau itu jauh lebih berlimpah, dan beberapa binatang roh telah muncul di pegunungan. Beberapa bangunan yang dijaga oleh boneka-boneka bersenjata juga telah didirikan, dan boneka-boneka itu berpatroli di rute-rute tertentu berulang kali dengan cara yang monoton dan tanpa ekspresi, menambahkan sedikit ancaman pada pemandangan seperti surga abadi ini. Tiba-tiba, beberapa lonceng merdu terdengar dari gunung tertinggi di pulau itu, dan garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya segera naik ke udara dari gedung-gedung di gunung lain sebelum menyatu menuju gunung tertinggi. Beberapa ribu pembudidaya dengan cepat berkumpul di gunung, lalu berlutut dan bersujud serempak menuju istana perak di depan. Kami memberi hormat kepada patriark kami. Bersambung ke chapter 2311. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortoro Kai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.